keluarga suamiku pergi berlibur ke Jepang. Sesampainya di bandara, ibu mertuaku memberitahuku, kamu pulang saja, tidak ada tiket untukmu. Suami Wen, seketika itu juga membatalkan tiketnya. Semua pulang, tidak ada yang pergi kemana pula. Pagi itu, aku bangun jam 4.30 pagi untuk mempersiapkan liburan keluarga suamiku ke Jepang. Di luar langit masih gelap gulita, angin pagi berhembus melalui celah pintu terasa menusuk tulang. Namun di dalam rumah sudah terdengar suara gerasak-gerusuk koper ditarik. Suara Ibu Hasanah memanggil dari lantai bawah. Fitri, obat darah tinggi ibu di mana? Nak, aku buru-buru berlari turun, membuka tas mengambil obat untuknya, lalu bergegas kembali ke kamar untuk memeriksa dokumen perjalanan untuk terakhir kalinya. Perjalanan ini sudah direncanakan selama lebih dari 2 bulan. Ayah dan ibu mertuaku seumur hidup hanya berkutat di kampung halaman di Jawa Tengah sebelum akhirnya pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama anak-anak mereka. Belum pernah sekalipun mereka ke luar negeri, jadi Bima, suamiku, ingin memanfaatkan momen perusahaannya yang baru saja menandatangani kontrak besar untuk membawa seluruh keluarga berlibur agar mereka bisa melihat dunia luar. Orang yang mengeluarkan uang untuk menanggung seluruh biaya tiket pesawat, hotel, dan makan adalah suamiku. Dia mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat, kita tidak pernah tahu berapa lama orang tua akan diberi kesehatan. Sebagai anak, selagi bisa berbakti, lakukanlah. Mendengar itu, aku merasa tersentuh dan tidak menyayangkan tenaga dan waktu untuk mempersiapkan segalanya. Dari pakaian tebal, obat sakit perut, minyak kayu putih, tolak angin, hingga setiap bungkus tisu kecil, semuanya telah kusiapkan untuk masing-masing orang. Bahkan sehari sebelum berangkat, aku menyempatkan diri mencari informasi di internet tentang apa saja yang perlu diperhatikan orang lanjut usia saat naik pesawat untuk mengingatkan mertuaku. Khusus soal tiket pesawat, awalnya Bima berniat memesan sendiri, namun Tommy, adik iparku, tiba-tiba menyela dan mengatakan ada kenalan yang bekerja di agen perjalanan yang bisa memberikan harga rombongan yang jauh lebih murah. Ibu Hasanah begitu mendengarnya langsung mengangguk setuju. Sama saudara sendiri, masa tidak percaya katanya. Begitulah, Bima mentransfer uang puluhan juta kepada Tommy untuk mengurus semuanya. Selama beberapa hari menjelang keberangkatan, aku agak bimbang karena Tommy hanya mengirimkan tangkapan layar kode tiket yang buram tanpa daftar penumpang yang lengkap. Tapi setiap kali aku bertanya, dia hanya tertawa meremehkan. Mbak Fitri ini terlalu teliti deh, kita kan mau jalan-jalan, bukan mau pergi perang. Melihatku kurang nyaman, Bima merangkul pundakku dan berbisik, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, kan ada aku di sini. Kalimat itu membuat hatiku tenang. Pukul 7.00 pagi, seluruh keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tommy berjalan di depan mendorong 2 koper besar, sementara Dinda, istrinya, berjalan sambil melakukan siaran langsung, live stream, memamerkan momen pertama keluarga mereka pergi ke Jepang. Ibu Hasanah mengenakan tunik brokat berwarna merah marun, wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Bapak Dharma terus tersenyum, sesekali menoleh dan bertanya padaku, di Jepang nanti dingin sekali nggak, Nak? Melihat pemandangan itu, aku benar-benar merasa bahagia. Sesampainya di counter check-in, aku membuka tas mengambil paspor untuk diserahkan kepada petugas, namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara wanita yang sangat familiar. Ibu Hasanah, koper saya taruh di sini ya Bu, aku langsung menoleh. Kartika. Wanita itu mengenakan gaun putih yang pas di badan, rambutnya ikal bergelombang, bibirnya merah merona, dan ia menarik sebuah koper bermerek yang mengkilap. Hal yang membuatku membeku adalah, begitu Ibu Hasanah melihat Kartika, beliau langsung tersenyum lebar dan melangkah maju untuk menarik tangan wanita itu agar berdiri rapat di sampingnya, layaknya anggota keluarga sendiri. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika Ibu Hasanah menoleh menatapku, tatapannya begitu dingin hingga membuat bulu kudukku berdiri. Kamu pulang saja. Aku termangu. Maksud ibu? Beliau menyeringai tipis. Tidak ada tiket untukmu. Telingaku berdengung seolah baru saja dipukul keras oleh seseorang. Aku pikir aku salah dengar, jadi aku menoleh menatap Bima. Ekspresi wajahnya juga membeku tak berbeda denganku. Maksud ibu apa? Bima mengerutkan kening. Ibu Hasanah menjawab dengan santai. Ya, ibu menukar tiket Fitri untuk Kartika. Dia yang pergi bersama kita baru pantas, kalau Fitri ikut cuma bikin repot. Suasana di sekitar kami seketika menjadi sunyi senyap. Kakiku terpaku ke lantai, tanganku yang memegang paspor gemetar hebat, sementara Bima langsung menoleh tajam ke arah adiknya. Tom, apa-apaan ini? Tommy seketika menundukkan wajahnya. Aku cuma ngikutin kemauan ibu, Mas.
Dinda yang berdiri di sebelahnya buru-buru memalingkan pandangan dariku. Hanya Kartika yang tetap mempertahankan senyum lembutnya yang palsu. Pasti ada salah paham, Mas Bima. Salah paham? Aku tertawa getir. Salah paham macam apa yang membuat tiketku dihapus dari perjalanan ini? Bapak Dharma saat itu baru melangkah maju, nada suaranya terdengar jengkel. Sudah-sudah, buat apa ribut-ribut di tengah bandara begini? Toh kita sudah sampai di sini. Fitri, kamu panggil taksi pulang saja, biar kami yang berangkat. Aku menoleh menatap suamiku. Aku tahu saat itu seluruh keluarga suamiku berpikiran sama, bahwa karena sudah berada di bandara, Bima tidak akan berani membuat keributan besar. Dia pria yang berbakti dan sangat menjaga harga diri, pasti dia akan menelan kemarahan ini demi menjaga keharmonisan. Namun tepat pada saat itu, Bima tiba-tiba merampas tumpukan paspor dari tangan Tommy. Dia menatap lurus ke wajah ibunya, dengan suara sedingin es yang belum pernah kudengar sebelumnya. Batal. Ibu Hasanah tertegun, kamu bilang apa? Batal semuanya. Bima menggertakkan giginya. Semua pulang. Tidak ada yang pergi kemana-mana. Seluruh keluarga berdiri terpaku. Wajah Kartika pucat pasi, Tommy ternganga, Dinda bahkan sampai menjatuhkan ponselnya ke lantai. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku menyadari bahwa pria yang berdiri di sampingku tidak hanya mencintai istrinya lewat kata-kata belaka, dia benar-benar berani berdiri menjadi tameng di depanku di saat seluruh keluarganya memunggungiku. Namun untuk memahami mengapa perkataan Bima di bandara hari itu bisa membuat keluarga suamiku terpaku seperti itu, mungkin kita harus kembali ke tahun-tahun sebelumnya ketika pernikahan kami dimulai. Bukan dengan kekayaan, melainkan dengan hari-hari makan nasi lauk tempe dan sambal di kamar kos berukuran kurang dari 20 meter persegi. Bima bukan anak dari keluarga berada. Orang tuanya, Bapak Dharma dan Ibu Hasanah, dulunya adalah pedagang kecil di pasar. Kalau dagangan laris mereka senang. Kalau sepi sekeluarga hanya bisa saling menatap sambil menghela napas. Ada tahun-tahun di mana usaha mereka bangkrut, utang lama belum lunas sudah harus meminjam utang baru. Di rumah itu, kemiskinan tidak hanya terletak pada makanan yang seadanya, tetapi juga pada sorot mata yang selalu cemas, takut ada orang yang datang menagih utang. Aku menikahi Bima bukan karena dia memiliki segalanya. Saat itu dia hanyalah seorang pria muda yang bekerja sebagai buruh di sebuah bengkel las kecil, gaji bulanannya tak bersisa banyak. Tapi dia memiliki satu hal yang membuatku percaya padanya, kebaikannya. Dia tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak suka nongkrong tak jelas. Setelah pulang kerja dia langsung pulang. Setiap sen yang didapatnya, sebagian dikirim untuk ibunya, sebagian lagi disimpan untuk belajar keterampilan tambahan dan manajemen, dengan harapan kelak bisa membuka usahanya sendiri. Hari aku membawa Bima pulang untuk bertemu keluargaku, ibuku sempat berbisik, kamu sudah pikirkan baik-baik, keluarganya masih sangat kesulitan loh. Aku hanya tersenyum dan berkata, aku tidak takut miskin Bu. Aku hanya takut salah memilih orang yang tidak mau berusaha. Saat itu aku yakin aku tidak salah pilih. Dan memang benar, selama tahun-tahun awal pernikahan kami, Bima tidak pernah mengecewakanku. Kami berdua menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di gang sempit. Di musim kemarau, panasnya minta ampun sampai-sampai kipas angin menyala semalaman pun udara tetap pengap. Di musim hujan, air menetes dari atap seng ke dalam ember plastik yang diletakkan di sudut ruangan. Aku berjualan online, sementara dia bekerja di siang hari, dan malam harinya menerima pekerjaan tambahan memperbaiki mesin atau perkakas untuk kenalan. Kadang kami berdua duduk membungkus paket hingga jam 1 pagi, lelah luar biasa namun saat saling bertatapan, kami tetap bisa tertawa. Dia sering berkata bahwa menderita sedikit tidak apa-apa, asalkan kita berdua mengarah pada tujuan yang sama. Aku tidak pernah merendahkan keluarga suamiku yang miskin, sebaliknya aku malah kasihan pada Bapak Dharma dan Ibu Hasanah, karena membayangkan mereka bekerja keras seumur hidup. Setiap bulan saat jualanku lebih laris, aku selalu mengirimkan uang untuk Ibu Hasanah membeli obat radang sendi, membelikan baju baru untuk Bapak Dharma, dan sesekali membantu membayar tagihan listrik rumah mereka. Di saat-saat seperti itu, Ibu Hasanah bersikap sangat manis. Beliau menggenggam tanganku dan berkata di depan para tetanggaku, keluarga kami sungguh beruntung bisa mendapatkan menantu seperti Fitri. Dulu aku percaya kata-kata itu tulus. Aku sempat berpikir asalkan aku hidup dengan baik dan tahu tata krama, keluarga suami akan menyayangiku seperti darah daging sendiri. Namun, hati manusia terkadang berubah dengan sangat cepat, terutama saat uang mulai muncul di depan pintu. Sekitar 2 tahun setelah pernikahan kami, Bima memisahkan diri dan membuka usahanya sendiri. Awalnya hanya bengkel kecil, beberapa mekanik lama yang percaya padanya ikut bergabung.
Dia menjalankan bisnis dengan hati-hati, menjaga kepercayaan, tidak sembarangan menerima pekerjaan, dan tidak menjanjikan hal di luar kemampuannya. Berkat itu, pelanggan tetap semakin banyak, uangnya belum bisa dibilang kaya raya, namun cukup membuat mertuaku mulai bisa mengangkat kepala di depan kerabat mereka. Sejak saat itu, nada bicara Ibu Hasanah berubah. Sebelumnya dia sering berkata agar kami berdua berusaha hidup rukun. Belakangan dia mulai berkata, Bima anakku sekarang sudah beda. Dengan tekadnya, nanti dia akan lebih sukses lagi. Bapak Dharma apalagi? Kemana-mana selalu pamer bahwa anak laki-lakinya akan segera menjadi bos besar, akan melangkah ke dunia bisnis yang terhormat. Kemiskinan di masa lalu belum sempat dilupakan, tetapi rasa gengsi telah membesar dengan sangat cepat. Lalu Kartika muncul. Dia adalah putri dari Bapak Wijaya, orang yang memiliki uang, koneksi, dan merupakan pemasok material besar untuk banyak pabrik. Dalam sebuah pertemuan bisnis, Pak Wijaya memperhatikan Bima karena melihatnya sebagai pria muda yang cakap dan cara bicaranya matang. Sedangkan Kartika tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sudah mengenal Bima sejak mereka masih muda. Kabarnya dari dulu, dia sudah menyukai Bima, karena posturnya yang tinggi, enak dipandang, tenang, dan tidak ugal-ugalan seperti pemuda di sekitarnya. Awalnya aku hanya mengira itu urusan basa-basi, rekan bisnis bertemu dan saling memuji adalah hal yang biasa. Namun lambat laun, sorot mata Ibu Hasanah saat menyebut nama Kartika membuatku merasa tidak tenang. Beliau berkata, anak itu kaya tapi tidak sombong, dan tahu aturan. Wanita seperti itu yang bisa mengangkat derajat laki-laki. Bapak Dharma bicara lebih belak-belakan, Bima itu kalau punya mertua seperti Pak Wijaya untuk menyokongnya, nasibnya sudah lama berubah total. Mendengar kalimat-kalimat itu, tenggorokanku tercekat. Berubah total maksudnya apa? Apakah tahun-tahun di mana aku ikut menderita bersama Bima, ikut melunasi utang, ikut membangun dari nol sedikit demi sedikit, tidak dihitung sebagai bagian dari hidupnya? Pernah suatu kali di meja makan, Ibu Hasanah melontarkan kalimat yang seolah tak disengaja. Laki-laki hebat itu harus menikahi orang yang bisa meningkatkan statusnya. Istri yang baik belum tentu sebanding dengan istri yang punya bekingan. Aku meletakkan mangkukku, tenggorokanku tercekat. Bima saat itu menatap ibunya lama sekali, lalu berkata dengan lambat, Bu, aku menikahi Fitri sebagai istri, bukan menikahi dompet keluarganya. Kalimat itu menghangatkan hatiku. Tetapi sejak hari itu pula, aku menyadari tatapan Ibu Hasanah padaku sudah berubah sama sekali. Bukan lagi tatapan seorang ibu mertua kepada menantu yang telah menemani keluarga melewati masa sulit, melainkan tatapan seseorang yang melihat batu sandungan di jalan menuju perubahan nasib keluarganya. Setelah ucapan Bima hari itu, kukira semuanya akan berhenti sebatas sindiran di meja makan. Kupikir jika Ibu Hasanah kesal, lambat laun beliau akan reda. Jika Bapak Dharma menyayangkan peluang bisnis itu, pada akhirnya beliau akan mengerti. Karena bagaimanapun, pernikahanku dan Bima bukanlah seperti pakaian, yang bisa diganti kalau suka, dan dibuang kalau tidak suka. Tapi aku salah. Ada orang-orang yang ketika sudah melihat jalan menuju kekayaan di depan mata, mereka siap menganggap ikatan batin hanya sebagai sesuatu yang bisa disingkirkan. Kartika mulai lebih sering muncul di toko material milik mertuaku. Awalnya dia selalu beralasan urusan pekerjaan, kadang bilang kebetulan lewat jadi mampir menitipkan daftar harga untuk Bima. Kadang bilang ayahnya minta tolong mengantarkan dokumen agar dilihat dulu oleh Bapak Dharma. Tapi anehnya, setiap kali dia datang, dia selalu memilih waktu saat aku tidak ada atau saat Bima sedang mengantar barang, hanya menyisakan Ibu Hasanah, Bapak Dharma, Tommy, dan Dinda di rumah. Dia sangat pintar mengambil hati orang tua. Bertemu Ibu Hasanah, dia menunduk sopan. Selamat siang, Ibu. Hari ini Ibu kelihatan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Bertemu Bapak Dharma, dia berbicara dengan lembut. Selamat siang, Bapak. Ayah saya selalu membicarakan Bapak. Katanya orang seperti Bapak itu penuh tenggang rasa, kerja sama jangka panjang pasti akan tenang. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi orang yang seumur hidup kurang dihormati seperti Bapak Dharma dan Ibu Hasanah, itu lebih manis daripada madu. Hadiah pertama yang diberikan Kartika kepada Ibu Hasanah adalah selendang sutra berwarna hijau toska. Sekilas melihatnya aku sudah tahu harganya tidak murah, kainnya lembut, kotak kemasannya mewah, di dalamnya bahkan ada kartu ucapan tulisan tangan. Ibu Hasanah awalnya berpura-pura menolak. Aduh, kamu kok repot-repot sekali, ibu ini sudah tua, buat apa pakai barang seperti ini? Tapi meski mulutnya berkata begitu, tangannya tak henti-hentinya mengelus selendang itu, matanya berbinar tak bisa menyembunyikan kesenangan. Kartika tersenyum, Ibu terima saja agar saya senang. Saya lihat warna ini sangat cocok untuk Ibu, mewah tapi tidak berlebihan.
Dari selendang itu, segalanya mulai merosot dengan cepat. Seminggu kemudian, dia mengirim beberapa kotak suplemen impor untuk Bapak Dharma, katanya bagus untuk hati dan sendi tulang. Lalu sebotol parfum mahal untuk Dinda, sebuah jam tangan untuk Tommy. Tommy awalnya menggaruk-garuk kepala, "Wah Tika, ini kemahalan, aku nggak enak menerimanya." Tapi Dinda yang berdiri di sampingnya dengan cepat menjawab, "Orang sudah niat baik ya kita terima, toh kita tidak minta, kenapa harus sungkan? Lagi pula ke depannya keluarga kita kan bakal sering kerja sama panjang." Mendengar ucapan itu, hatiku mencelos. Satu hadiah mungkin basa-basi, dua hadiah mungkin karena rasa suka, tetapi berkali-kali memberikan tepat barang yang disukai tiap orang dan mengatakan hal yang ingin mereka dengar, itu bukan ketidaksengajaan lagi, itu perhitungan. Pernah suatu ketika aku pulang ke rumah mertua untuk mengambil dokumen milik Bima, tanpa sengaja aku melihat Ibu Hasanah sedang buru-buru menyembunyikan sebuah kotak hadiah ke dalam laci lemari. Aku bertanya lembut, "Bu, siapa yang mengirim hadiah untuk Ibu?" Beliau terkejut lalu seketika wajahnya berubah garang. "Jadi menantu kok suka memata-matai mertua? Ibu mau terima barang dari siapa saja tidak perlu laporan padamu." Aku berdiri terpaku di ambang pintu, hatiku merasa sedih sekaligus terhina. Dulu, setiap kali aku membelikan obat, baju, atau selendang, beliau menerimanya dengan sangat wajar. Tapi sekarang, hadiah dari orang luar beliau sembunyikan seperti harta karun, sedangkan pertanyaanku malah dianggap sebagai kejahatan memata-matai. Kartika makin lama makin terang-terangan. Dia tidak hanya mampir ke toko, tetapi juga mengirim makanan ke rumah. Hari ini kotak kue mahal, besoknya sepanci makanan beku siap saji, hari lainnya buah-buahan impor. Dia mengirim pesan pribadi pada Ibu Hasanah, "Ibu lebih suka makanan pedas atau tidak? Bapak ada pantangan makanan nggak? Biar besok-besok, Tika pilih yang pas." Ibu Hasanah sengaja membaca pesan itu di depanku, pura-pura menghela napas panjang, "Tuh kan, anak orang kaya tapi sangat peka. Ada orang yang jadi menantu bertahun-tahun juga belum tentu bisa memperhatikan sedetail ini." Aku tersenyum getir dan tidak menjawab. Aku tidak ingin bersaing dengan wanita yang menggunakan hadiah untuk membeli hati keluarga suamiku. Namun Ibu Hasanah tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari di meja makan beliau terang-terangan menyindir, "Orang itu kaya tapi tahu diri, beda sama menantu yang seharian cuma tahu cara mengurung suaminya, seolah takut direbut orang." Aku meletakkan sumpitku, menatapnya. Bima seketika menggenggam tanganku di bawah meja seolah takut aku bersedih. Dia sudah berkali-kali mengembalikan hadiah Kartika. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri, Bima meletakkan kembali tas berisi hadiah ke atas meja tamu, suaranya sangat tenang tapi jelas. "Kartika, aku berterima kasih atas niat baikmu, tapi aku sudah punya istri. Jangan lagi mengirim hadiah pribadi untuk keluargaku, itu bisa menimbulkan salah paham." Kartika saat itu tetap tersenyum lembut. "Aku cuma mengagumi Bapak dan Ibu kok Mas." Mas Bima mikirnya terlalu jauh. Bima langsung membalas, "Aku tidak mikir jauh. Aku hanya tidak ingin istriku merasa serba salah karena hal-hal yang tidak penting. Tapi orang seperti Kartika tidak mudah menyerah." Di depan Bima, dia bersikap mengalah dan sopan. Tutur katanya selembut angin. Di belakangnya, dia malah menangis pada Ibu Hasanah, mengatakan bahwa dia hanya mengagumi Bima, hanya kasihan karena Bima punya bakat tapi belum bertemu orang yang tepat untuk menopangnya. Mendengar itu, Ibu Hasanah semakin terang-terangan membelanya. Beliau berkata padaku, "Tika itu punya niat baik, tidak seperti orang yang wajahnya selalu ditekuk, merasa jadi istri sah lalu bisa meremehkan siapa saja." Bapak Dharma lebih pragmatis lagi. Suatu sore, aku mendengar ucapannya pada Ibu Hasanah di teras luar, "Bu, coba dipikir baik-baik, kalau Bima menikahi anak itu, keluarga kita tidak perlu kesusahan lagi. Utang ada yang menanggung, toko ada modal untuk diperbesar, Tommy juga bakal terbantu. Si Fitri memang baik, tapi apa kebaikannya bisa bikin keluarga kita kaya?" Aku berdiri di balik pintu, tanganku terasa sedingin es. Di detik itu, aku baru mengerti bahwa aku tidak lagi berhadapan dengan sekadar beberapa hadiah atau sindiran pedas. Ini adalah pengepungan yang perlahan-lahan. Kartika menggunakan uang untuk membeli hati setiap orang di keluarga suamiku, dan mereka dengan sukarela membukakan pintu agar wanita itu masuk, sambil menunggu hari untuk mendorongku keluar. Sejak hari mendengar ucapan Bapak Dharma di teras, ada celah retak di hatiku. Aku tidak segera memberitahu Bima, bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tetapi karena aku takut dia terluka. Di dunia ini, penderitaan macam apa yang lebih sakit daripada mengetahui bahwa orang tua kandungmu sendiri sedang menghitung masa depanmu seperti barang dagangan yang bisa ditukar tambah? Aku tadinya berpikir, asalkan kami berdua teguh, semua desas-desus akan reda dengan sendirinya.
Tapi aku lupa bahwa keserakahan, jika sudah diberi makan dengan hadiah dan janji-janji, tidak akan berhenti begitu saja. Suatu malam, Ibu Hasanah menelepon Bima. Nada suaranya mendadak sangat manis. Malam ini kalian berdua pulang ya untuk makan malam. Ibu masak beberapa makanan kesukaanmu. Bima yang mendengarnya langsung menoleh padaku. Dia tahu makan malam mendadak seperti ini biasanya tidak sederhana. Awalnya beliau hanya menyuruh Bima pulang sendiri, dengan alasan ada masalah yang ingin dibicarakan orang tua berdua dengan anak laki-lakinya. Tapi melihat tatapan Bima yang menghindar, perasaanku tiba-tiba firasat buruk. Aku berbisik, aku ikut. Dia menggenggam tanganku dan mengangguk. Iya, kita suami istri, perginya harus sama-sama. Jamuan malam itu ditata cukup mewah. Ada ikan gurame bakar, ayam ungkep, sayur asem, dan oseng tempe. Semuanya makanan kesukaan Bima. Namun suasananya begitu berat, hingga aku memegang sendok pun tanganku terasa kaku. Ibu Hasanah mengambilkan sepotong ikan untuk Bima, lalu menghela napas seolah tak sengaja. Anak kita si Tika hari ini mampir lagi, tanya kabar ibu. Dia memang baik sekali, kaya tapi tidak sombong, dan hatinya sepenuhnya hanya untukmu, nak. Bima langsung meletakkan piringnya. Suaranya tidak keras tapi sangat jelas. Bu, tolong jangan bahas hal itu di depan istriku. Ibu Hasanah tertegun sejenak, lalu tersenyum kaku. Ibu kan gak ngomong apa-apa, kenapa kamu tegang begitu? Ibu cuma melihat anak itu baik, makanya ibu puji. Bapak Dharma saat itu berdeham, lalu meletakkan gelas tehnya ke meja. Dia menatap Bima dengan pandangan yang sangat aneh, bukan lagi pandangan ayah yang menasihati anak, melainkan seperti orang yang sedang menghitung untung rugi. Bima, Bapak bicara jujur. Laki-laki kalau mau jadi orang besar, harus punya pandangan jauh. Punya backingan kuat itu sangat penting. Kamu punya kemampuan, tapi kemampuan saja tidak cukup. Aku menundukkan pandanganku ke meja makan. Setiap kata dari Bapak Dharma bagaikan batu es, yang jatuh, menghujam hatiku. Tommy yang duduk di sebelahnya langsung menimpali. Benar tuh, Mas. Kalau Mas didukung keluarga Pak Wijaya, mau buka bengkel lagi, beli mesin baru, tanda tangan kontrak besar kapanpun pasti gampang. Bapak dan Ibu juga tidak perlu menderita lagi. Keluarga kita semua akan tertolong, bukan cuma Mas saja. Dinda melirikku sebentar lalu tertawa sinis. Mbak Fitri memang baik, tapi baik kan tidak bisa bikin seluruh keluarga jadi kaya. Zaman sekarang, cinta tanpa uang juga bikin capek, Mbak. Mendengar itu, tenggorokanku seakan tercekat. Ternyata selama ini semua penderitaan yang kutanggung bersama Bima, semua yang kami bangun bersama, di mata mereka tidak ada harganya. Aku ingin membalas, tapi akhirnya aku diam. Aku tidak perlu bersaing dengan mereka. Aku hanya ingin melihat apakah pria di sampingku ini akan memilih diam atau bangkit berdiri. Bima perlahan-lahan meletakkan sendok dan garpunya ke atas meja. Suaranya sangat pelan, namun seluruh meja makan seketika terdiam. Dia menatap satu persatu keluarganya, dan akhirnya berhenti di wajah Ibu Hasanah, lalu berkata untuk terakhir kalinya, Fitri adalah istriku. Siapapun yang masih bilang istriku tidak pantas, orang itu tidak perlu lagi menganggapku ada. Ibu Hasanah memukul meja dengan keras, kuah sayur asem di depannya sampai tumpah. Kamu berani ngomong begitu sama ibumu? Sejak nikah sama dia, kamu berubah total. Jangan-jangan kamu diguna-guna? Kamu lupa gimana susahnya bapak ibumu membesarkanmu, ya? Peluang mengubah nasib sudah di depan mata, tapi kamu malah menendangnya demi seorang perempuan. Bima bangkit berdiri. Bu, panggil istriku dengan pantas. Ibu Hasanah semakin berteriak histeris. Ibu salah ngomong, apa kelebihan dia dibanding Kartika? Apa keluarganya bisa bantu kamu? Apa dia bisa kasih kamu modal? Apa dia bisa nyelamatin rumah ini dari utang? Dia cuma tahu caranya nempel terus sama kamu untuk mempertahankan gelar istri. Aku melihat tangan Bima mengepal hingga memutih. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya dan menggeleng pelan. Bukan untuk mencegahnya membelaku, tetapi agar dia tidak terbawa emosi dan mengatakan hal-hal yang kelak akan membuatnya lebih terluka. Tepat pada saat itu, ponsel Ibu Hasanah berdering untuk panggilan video, layarnya menampilkan nama Kartika. Ibu Hasanah melirikku sekilas dan sengaja menekan tombol angkat. Wajah Kartika muncul, matanya merah dan suaranya tersendat-sendat. Ibu Hasanah, Ibu sudah mendingan capeknya, maafkan Tika ya, Bu. Gara-gara Tika, Mas Bima jadi serba salahkan, Bu. Dia berbicara seolah tanpa dosa, tapi air matanya menetes di saat yang tepat, tatapannya sengaja diarahkan ke Bima. Ibu Hasanah langsung mengubah nada suaranya menjadi lembut penuh belas kasih. Ini bukan salahmu, Tika. Orang sebaik kamu kok tidak dihargai. Ibu lihatnya juga sakit hati. Bima melangkah maju,
mengambil ponsel itu dari tangan ibunya. Dia menatap lurus ke layar, suaranya sangat dingin hingga Kartika pun tersentak. Kartika, jangan akting lagi. Aku tidak akan menceraikan istriku untuk jadi menantu keluargamu. Kamu dengar itu? Di seberang sana sunyi senyap. Beberapa detik kemudian, Kartika menunduk. Suaranya bergetar, Mas Bima, aku cuma sayang sama Mas. Rasa sayangmu justru menghina istriku. Bima mengucapkan setiap kata dengan penekanan, mulai sekarang jangan hubungi ibuku, jangan kirim hadiah ke rumahku, dan jangan gunakan kedok perasaan untuk merusak keluarga orang lain. Dia mematikan telepon. Ruangan itu hening hingga menyesakkan napas. Ibu Hasanah gemetar karena marah. Beliau menunjuk-nunjuk Bima, suaranya serak. Nanti bakal ada harinya kamu menyesal gara-gara perempuan ini. Saat kamu jatuh miskin, jangan pernah berlutut di depanku. Bima tidak menjawab. Dia menarik kursinya, menggenggam tanganku dan bangkit berdiri. Sebelum melangkah keluar dari pintu, dia menoleh dan mengatakan satu kalimat dengan sangat pelan namun cukup membuat seisi rumah terdiam kaku. Jika aku harus jatuh miskin demi mempertahankan harga diriku, aku rela. Malam itu, kami meninggalkan rumah mertua dalam keheningan. Angin di jalanan berhembus dingin, tapi genggaman tangan Bima sangat hangat. Aku tahu setelah makan malam ini, mereka tidak akan lagi menjodoh-jodohkannya secara diam-diam. Mereka akan menentang secara terang-terangan, bahkan lebih kejam. Dan di hatiku saat itu ada firasat yang sangat jelas, bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah makan malam yang setegang senar gitar itu, aku sempat berpikir setidaknya untuk waktu yang lama keluarga suamiku tidak akan memanggil kami pulang. Namun baru sekitar seminggu kemudian, Ibu Hasanah tiba-tiba menelepon Bima. Kali ini nada suaranya tidak garang, tidak menyalahkan, dan juga tidak menyinggung soal Kartika. Beliau hanya menghela napas, terdengar lelah seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Bima, akhir pekan ini kalian berdua pulang ya makan malam dengan ibu bapak. Ada yang ingin ibu bicarakan. Bima menatapku, matanya penuh keraguan. Aku juga merasa tidak tenang, tapi akhirnya mengangguk. Bagaimanapun mereka adalah orang tuanya, ada hubungan yang meskipun terluka sangat dalam, orang tetap harus memberi satu kesempatan terakhir untuk melihat apakah masih bisa diselamatkan. Malam itu kami kembali ke rumah mertua. Ibu Hasanah tidak lagi menyindir seperti biasanya. Beliau duduk di sofa, matanya memerah sambil memegang sapu tangan usang. Begitu melihat Bima, beliau langsung menarik tangan Bima agar duduk di sebelahnya. Ibu sudah pikir-pikir, nak. Ibu sudah tua. Tidak ingin rumah ini terus-terusan tegang. Selama ini ibu memang gampang emosi. Kalau ada kata-kata ibu yang berlebihan, itu semua karena ibu sayang padamu, karena ibu khawatir dengan masa depanmu. Bima diam saja, dan aku yang duduk di sebelahnya juga tidak menyela. Ibu Hasanah melirikku sebentar, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, tanpa nada sinis. Beliau melanjutkan, bagaimana kalau kita sekeluarga pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikiran? Ibu dengar dari teman-teman pengajian. Jepang itu bagus sekali. Makanannya juga enak. Ibu hidup sampai umur segini, belum tahu rasanya ke luar negeri itu seperti apa. Ibu cuma ingin sekali saja pergi bersama anak-anak ibu. Kalimat itu tepat mengenai titik paling lemah di hati Bima. Di luar dia adalah pengusaha yang tegas. Namun terhadap orang tuanya, dia selalu memiliki kesabaran tersendiri. Aku melihat bahunya sedikit merosot. Mungkin dia teringat masa-masa miskin dulu. Ibu Hasanah pernah kehujanan pergi ke pasar untuk berjualan. Bapak Dharma pernah mengayuh sepeda berkarat, mengangkut barang bekas untuk membesarkan anak-anaknya. Meski sekarang mereka berubah, ingatan akan tahun-tahun itu bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Dalam perjalanan pulang, Bima bertanya padaku dengan sangat pelan, menurutmu bagaimana? Aku menatapnya, melihat kelelahan sekaligus secercah harapan di matanya. Aku tahu dia berharap perjalanan itu bukan sekadar liburan. Dia ingin percaya bahwa setelah semuanya, orang tuanya masih bisa sadar kembali. Aku menghela napas lalu berkata, kalau kamu pikir liburan ini bisa mendinginkan suasana, mari kita coba. Tapi kamu harus ingat, berdamai bukan berarti membiarkan orang lain terus-menerus merendahkan kita. Dia menggenggam tanganku. Aku tahu. Kan ada aku di sini, kamu jangan khawatir. Setelah itu, Bima memutuskan untuk menanggung seluruh biaya perjalanan. Tiket pesawat, hotel, transportasi, makanan, semua sudah dihitungnya. Dia bilang orang tua sudah sepuh, baru pertama kali ke luar negeri jangan sampai memikirkan soal uang. Aku tidak keberatan. Sejujurnya, jika perjalanan ini bisa membuat suasana keluarga kembali tenang, uang sebanyak itu tidak akan kusesali. Tapi begitu Bima menyinggung soal pemesanan tiket, Tommy seketika ikut campur dengan penuh semangat.
Dia bilang ada teman yang bekerja di agen perjalanan, spesialis tiket rombongan harga murah. Kalau diurus olehnya, bisa hemat lumayan banyak. Bima awalnya bilang ingin pesan sendiri supaya lebih pasti, tapi Ibu Hasanah langsung merengut. Sama adik sendiri masa tidak percaya? Tommy sekarang juga mau bantu-bantu keluarga. Biarkan adikmu yang urus biar dia punya rasa tanggung jawab. Tommy tersenyum cepat. Benar mas. Mas transfer uangnya ke aku. Nanti kuurus semua sampai beres. Tiket rombongan harus cepat-cepat di-booking biar dapat harga bagus, kalau lambat harganya naik. Dinda yang duduk di sampingnya juga ikut menimpali. Mas dan Mbak tenang saja. Tommy kenal orangnya kok, nggak mungkin ditipu. Entah kenapa, melihat Tommy yang bersemangat berlebihan membuatku merasa tidak tenang. Malam harinya saat Bima bersiap mentransfer uang, aku mengingatkannya agar Tommy mengirimkan daftar nama penumpang yang lengkap lebih dulu. Pergi ke luar negeri bukan hal sepele, salah satu huruf di nama saja bisa repot urusannya. Bima mengangguk dan langsung menelepon adiknya. Sesaat kemudian, Tommy mengirimkan tangkapan layar. Di foto itu terlihat jumlah tiket, jam penerbangan, dan tujuan, tapi bagian nama penumpang setengah tertutup balok abu-abu. Melihat foto itu, hatiku makin berat. Aku mengirim pesan. Kenapa kamu nggak kirim file lengkapnya supaya Mas dan Mbak bisa periksa namanya? Tommy membalas dengan emoji tertawa lalu langsung menelepon. Nada suaranya masih meremehkan seperti biasa. Mbak Fitri ini teliti banget sih, mau liburan kok kayak mau investigasi aja. Aku cuma pesenin tiket, bukan lagi ngelakuin hal kriminal. Aku belum sempat membalas, suara Ibu Hasanah sudah terdengar dari latar telepon. Fitri, kamu jangan mempersulit adikmu. Baru saja tenang beberapa hari, jangan ada apa-apa dicurigai. Aku terdiam. Bima menatapku lalu berkata pada Tommy, nanti kamu kirim yang lengkap ke Mas ya buat dicek, sekarang booking saja dulu tempatnya. Setelah itu dia mentransfer uangnya. Malam itu, saat aku sedang melipat baju untuk dimasukkan ke koper, ponselku tiba-tiba bergetar. Ada pesan dari Dinda, hanya satu kalimat yang sangat singkat. Ada hal-hal yang kalau kita nggak tahu banyak, rasanya bakal kurang sakit, Mbak. Aku menatap deretan huruf itu lama sekali. Ku balas pesannya, tapi Dinda tidak merespons. Ku telepon, nomornya tidak aktif. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Namun, aku belum punya bukti kuat untuk memberitahu Bima bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sehari sebelum keberangkatan, Kartika memposting sebuah foto di media sosialnya. Di foto itu ada paspor, koper putih, dan sepasang kacamata hitam yang diletakkan berdampingan. Statusnya hanya satu kalimat, sebuah perjalanan yang spesial, semoga semuanya sepadan. Aku melihat foto itu, jantungku mencelos. Jepang, koper, paspor, perjalanan spesial semuanya terlalu kebetulan untuk dianggap tidak sengaja. Aku menunjukkan ponselku pada Bima. Dia menatap layar itu beberapa detik, wajahnya berubah gelap, namun dia meletakkan kembali ponsel itu dan menarikku duduk di sebelahnya. Biar aku yang urus, kamu jangan bikin dirimu sendiri stres sebelum liburan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya diam dan melanjutkan memasukkan obat, jaket tipis, dokumen, dan paspor ke dalam tasku. Saat itu aku belum tahu bahwa jebakan yang mereka siapkan sudah hampir selesai. Mereka berpikir cukup dengan membawaku ke bandara, lalu membiarkanku menyadari bahwa aku tidak punya tiket di depan banyak orang, aku akan merasa sangat terhina dan mundur dengan sendirinya. Namun mereka tak menyangka bahwa jebakan itu justru menjadi ujian terakhir untuk melihat di mana Bima benar-benar berdiri dalam pernikahan ini. Kalimat batal, semua pulang, tidak ada yang pergi kemana-mana dari Bima yang menggema, membuat area check-in terdiam selama beberapa detik. Aku berdiri di sampingnya, tanganku masih memegang paspor, telapak tanganku sedingin es. Suara pengeras suara bandara masih mengumumkan penerbangan. Orang-orang lalu lalang menarik koper mereka, tapi bagiku, semua suara saat itu seakan ditarik menjauh. Ibu Hasanah adalah orang pertama yang bereaksi. Beliau mencengkeram tangan Bima, kuku-kukunya menancap kuat di pergelangan tangan putranya, suaranya tertahan karena amarah. Kamu gila ya? Berapa banyak uang dan tenaga yang sudah disiapkan. Sudah sampai di bandara begini kamu minta batal? Bima melepaskan tangan ibunya, tidak kasar tapi sangat tegas. Dia tidak menatapku, juga tidak menatap Kartika, dia hanya menatap lurus ke wajah Ibu Hasanah. Ibu tahu persis kenapa aku membatalkannya. Bapak Dharma yang berdiri di sampingnya berwajah merah padam. Dia menarik kopernya ke arahnya lalu menggeram. Laki-laki kalau mau jadi orang besar harus tahu cara berkorban untuk hal-hal sepele, cuma seorang istri, banyak cara untuk membereskannya. Kamu ribut-ribut begini di sini cuma bikin orang sedunia menertawakan keluarga kita. Kalimat cuma seorang istri ibarat sember air es yang disiramkan langsung ke dadaku.
Meskipun sebelumnya aku sudah tahu bahwa di mata mereka aku tidak dihargai, mendengarnya langsung dari mulut ayah mertuaku di tengah bandara, aku tetap merasa terhina hingga sesak napas. Bima menoleh ke arah ayahnya, suaranya berat, setiap suku katanya bagaikan beban yang menekan ubin dingin. Istriku bukan barang yang bisa diganti kapan saja, apalagi dikorbankan demi harga diri keluarga ini. Bapak Dharma tertegun, sedangkan Ibu Hasanah menghembuskan napas kasar seakan tak percaya anak laki-lakinya berani membantah ayahnya di depan umum. Kartika saat itu baru melangkah maju, air matanya sudah berlinang di saat yang sangat tepat. Dia memeluk tasnya di depan dada, suaranya lembut seolah akan pecah. Bapak, Ibu, tolong jangan bertengkar lagi. Kalau Mbak Fitri tidak senang, biar saya pulang saja. Saya tidak ingin gara-gara saya keluarga Mas Bima jadi ribut. Dia berbicara dengan sangat pintar. Setiap kalimat seolah mengakui kesalahan, tetapi matanya melirik ke arah Bima, semoga Mas bisa luluh. Aku belum sempat membalas, tiba-tiba ponsel Dinda berdering nyaring. Mungkin karena panik, dia salah menekan tombol, loudspeaker, saat mengangkatnya. Suara Tommy dari seberang sana terdengar sangat jelas. Kamu biarin aja Tika akting jadi orang baik, sampai di Jepang nanti aku aturin biar kamarnya deketan sama Mas Bima, beberapa hari juga ibu pasti bisa maksa dia. Si Fitri biar nangis aja di rumah, lama-lama juga sadar diri. Udara di sekitar kami seketika membeku. Dinda pucat pasi, buru-buru mematikan teleponnya. Tapi sudah terlambat. Kartika berdiri mematung, senyum lembut di bibirnya menegang seperti bedak yang retak. Tommy yang berjarak beberapa langkah dari kami juga berubah rona, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Aku menatap satu persatu dari mereka, dan anehnya, hatiku justru merasa sangat tenang. Ternyata perasaanku yang curiga selama beberapa hari terakhir tidaklah salah. Mereka tidak hanya menghapus tiketku, mereka telah menyusun seluruh sandiwara ini untuk menggantikanku dengan Kartika. Aku menatap Tommy dan bertanya perlahan, jadi dari awal, tiket Mbak dihapus untuk memberikan tempat pada perempuan itu? Tommy menunduk tak menjawab. Dinda menarik lengan suaminya, bibirnya bergerak tapi tak satu pun kata yang keluar. Sementara Ibu Hasanah bukan hanya tidak malu, beliau malah mendongakkan dagunya dan menunjuk tepat ke wajahku. Iya. Terus kenapa? Orang seperti Tika ini yang bisa bantu keluarga ini. Dia punya uang, punya backingan keluarga. Lah kamu, selain gelar istri, apa yang bisa kamu kasih? Beberapa orang yang berdiri di dekat situ mulai menoleh dan memperhatikan kami. Ada yang memperlambat laju koper mereka, ada yang mulai berbisik-bisik. Aku tahu jika aku menangis atau berteriak, mereka akan semakin punya alasan untuk menuduhku mempermalukan mereka. Karena itu, aku hanya berdiri diam membiarkan kenyataan menampar wajah mereka masing-masing. Bima melangkah mendekati Kartika, dia menatap wanita itu dengan sorot mata yang begitu dingin hingga Kartika harus mundur setengah langkah. Dengar baik-baik, mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapan istriku lagi. Kartika menangis, mengulurkan tangannya mencoba meraih tangan Bima. Mas Bima, aku nunggu Mas hampir 10 tahun. Apa kurangku dibanding dia? Aku bisa bantu Mas, bantu seluruh keluarga Mas. Apa yang bisa dia kasih untuk Mas? Bima menepis tangannya. Suaranya tidak keras, namun cukup membuat seluruh keluarga mendengar dengan jelas. Kamu lebih dari istriku soal uang, tapi kamu kalah soal harga diri. Dan hal yang aku butuhkan untuk hidup bersama seumur hidup bukanlah uangmu. Kartika berdiri kaku, wajahnya memerah lalu berubah pucat pasi. Sementara Ibu Hasanah seperti tersulut api oleh kalimat itu. Beliau menerjang maju, tangannya terangkat dengan sangat cepat, aku hanya sempat melihat bayangan tangannya mengayun ke bawah. Bunyi tamparan plak bergema di tengah aula bandara. Pipiku terasa panas membakar, kepalaku miring ke satu sisi, mataku pedih tapi aku tidak menangis. Ibu Hasanah berteriak histeris, suaranya pecah karena amarah, gara-gara kamu. Gara-gara kamu anakku membuang kesempatan untuk mengubah nasib. Kenapa kamu terus nempel sama dia? Kamu mau seluruh keluarga ini mati miskin sama kamu? Aku mengangkat tanganku menyentuh pipiku yang perih, namun hatiku seketika menjadi dingin sepenuhnya. Tamparan itu tidak hanya mengenai wajahku, tamparan itu juga menghancurkan sedikit harapan terakhirku bahwa beliau masih menganggapku sebagai manusia. Bima langsung menarikku ke belakang punggungnya, matanya memerah menahan amarah, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak menjadi istrinya, aku mendengar dia membentak ibunya dengan nada yang begitu menyakitkan. Ibu berani menyentuh istriku sekali lagi. Aku benar-benar akan memutuskan hubungan kita selamanya. Ibu Hasanah mematung. Bapak Dharma juga terdiam. Tommy tidak berani mengangkat wajahnya. Dinda memeluk ponselnya dan menyelinap ke samping.
sementara Kartika memandang Bima seolah tak percaya bahwa pria yang ingin direbutnya bisa memalingkan punggung dari semuanya demi aku. Aku berdiri di belakang suamiku, pipiku masih terbakar tapi hatiku jauh lebih jernih dari sebelumnya. Penerbangan hari itu belum lepas landas, tetapi seluruh keluarga suamiku telah menjatuhkan topeng terakhir mereka tepat di tengah bandara yang ramai. Setelah tamparan di bandara itu, tidak ada seorang pun yang masih punya muka untuk melanjutkan perjalanan. Bima melakukan persis seperti apa yang dia katakan. Dia berjalan lurus ke konter maskapai, meminta pembatalan semua tiket yang bisa dibatalkan, dan jika ada yang hangus, dia rela kehilangannya. Ibu Hasanah berdiri di belakang dengan tubuh gemetar karena marah. Mulutnya terus bergumam, "Ya Allah, uangku, perjalananku, harga diriku." Mendengarnya, aku hanya bisa tertawa getir. Dari awal sampai akhir, uangnya adalah uang Bima, usaha persiapannya adalah usahaku, tetapi hal yang paling beliau sayangkan adalah harga dirinya sendiri. Seluruh keluarga menyeret koper menuju area taksi dalam kehinaan yang tak bisa ditutupi. Tommy menunduk dalam-dalam. Dinda memeluk ponselnya tanpa berani bersuara. Kartika sudah lebih dulu dijemput oleh sopir pribadinya. Sebelum masuk ke mobil, dia masih sempat menoleh tajam ke arah Bima, tatapannya penuh kebencian dan ketidakrelaan. Tetapi Bima sama sekali tidak menoleh padanya. Dia hanya membukakan pintu mobil untukku lalu duduk di sebelahku sepanjang perjalanan pulang. Di dalam mobil, Ibu Hasanah mulai menangis. Awalnya hanya isakan, perlahan berubah menjadi tangisan tersedu-sedu. Sambil menangis beliau mengungkit-ungkit jasanya, aku yang melahirkannya, membesarkannya, menyekolahkannya, mengurus tiap suap makannya. Tapi sekarang demi seorang perempuan, dia berani membentak ibunya di bandara. Sampai di sana, beliau tiba-tiba menoleh padaku dengan mata merah. "Kamu sudah puas sekarang? Kamu sudah berhasil menghancurkan liburan keluarga ini. Kamu memang perusak rumah tangga." Aku tidak membalas. Aku takut jika aku membuka mulut, semua rasa sesak yang kutahan akan meledak menjadi kata-kata yang tidak pantas. Bima menggenggam tanganku, seolah mengingatkanku untuk membiarkannya yang turun tangan. Tapi Bapak Dharma tidak mau tinggal diam. Dia memukul pintu mobil dengan keras. Bunyinya yang nyaring membuat Dinda terlonjak kaget. "Coba kalau hari ini nggak ada perempuan ini. Keluarga kita sudah tenang-tenang naik pesawat pergi liburan. Kamu benar-benar sudah disetir sama dia, Bima." Bima menoleh ke arah ayahnya, suaranya serak namun jelas. "Kalau nggak ada Fitri, hari ini aku yang bakal jadi laki-laki paling brengsek di bandara itu." Bapak Dharma mendengus dingin. "Sok suci banget ya, kita lihat saja apakah sok sucimu itu bisa ngasih makan sekeluarga." Tommy saat itu baru buka suara. Nadanya ketus karena kesal gagal liburan. "Mas ini berlebihan. Kalau cuma Mbak Fitri yang pulang sendiri memangnya bakal mati? Cuma liburan beberapa hari kok, kenapa dibikin tegang?" Aku menoleh menatapnya. Adik ipar yang tadinya mengambil uang kakaknya untuk memesan tiket, yang menyembunyikan namaku dari daftar penumpang, sekarang malah bicara seolah aku yang mencari gara-gara. Aku bertanya dengan sangat pelan, "Kalau orang yang tiketnya dihapus itu istrimu, apa kamu bakal bicara sesantai itu?" Tommy bungkam beberapa detik, lalu memalingkan pandangannya. Dinda yang merasa suasana makin panas pura-pura menghela napas. Sudah, masing-masing ngalah dikit. Coba Mbak Fitri juga ngalah selangkah." "Mbak Fitri nahan Mas Bima terlalu kenceng sih. Makanya Bapak sama Ibu khawatir." Kalimat itu terdengar seperti upaya mendamaikan, namun setiap kata-katanya mengarahkan kesalahan padaku. Aku menatap Dinda dan menjawab dingin. "Aku tidak menahan siapa-siapa. Orang yang mau pergi, dikunci pintunya pun tetap akan pergi. Orang yang mau tinggal, tidak perlu ditahan." Perempuan itu langsung terdiam. Kami tiba di rumah mertua, saat hari sudah hampir siang. Kukira semuanya akan berhenti sampai di situ sementara waktu. Masing-masing masuk kamar untuk menenangkan diri. Tapi baru saja turun dari mobil, aku sudah melihat Kartika berdiri di depan pagar. Dia sudah mengganti gaunnya, tangannya memegang beberapa kantong hadiah besar, wajahnya dirias tipis, namun matanya masih memerah seperti habis menangis. Begitu melihat Ibu Hasanah, dia langsung melangkah maju dan tiba-tiba berlutut di halaman. "Ibu, maafkan Tika. Gara-gara Tika semua jadi batal bahagia. Ibu jangan marah, Mas Bima juga jangan sedih gara-gara Tika." Ibu Hasanah bak menemukan kerabat sedarah, buru-buru membantunya berdiri dan memeluknya. "Kasian sekali anakku ini, kamu nggak punya salah apa-apa. Orang yang punya pendidikan seperti kamu ini yang tahu caranya mengaku salah, nggak kayak orang yang udah ngancurin semuanya tapi wajahnya tetap datar." Setelah berkata begitu, beliau menunjuk tepat ke arahku. "Lihat kan, orang lebih unggul dari kamu ya di situ letaknya." Melihat adegan itu,
Aku tidak lagi merasa sakit, hanya merasa mual. Seseorang yang baru saja bekerja sama membuat jebakan untuk mempermalukanku di bandara, sekarang berlutut memerankan sosok korban yang baik hati. Dan yang paling mengerikan adalah, mertuaku bukan tidak tahu. Mereka tahu semuanya, tapi mereka tetap memilih untuk memeluknya, karena dia memiliki apa yang mereka butuhkan. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pagar. Sopirnya turun membukakan pintu, seorang pria parubaya mengenakan setelan jas abu-abu, rambut tersisir rapi, berpenampilan layaknya seorang bos, melangkah masuk. Aku langsung mengenalinya sebagai Bapak Wijaya, ayah Kartika. Dia tidak berbasa-basi. Begitu masuk ke ruang tamu, dia meletakkan tas kulitnya di atas meja, menatap lurus ke Bima. Soal kejadian di bandara saya sudah dengar, saya tidak menyalahkanmu, pria kadang tersandung masalah perasaan itu hal biasa. Dia melirikku sekilas, pandangannya tidak bisa menyembunyikan rasa merendahkan. Tapi kalau kamu belum beristri, saya bersedia menyuntikkan dana agar kamu bisa buka perusahaan sendiri, bukan cuma bengkel kecil seperti sekarang, tapi perusahaan yang sesungguhnya. Atmosfer di ruangan itu seketika berubah. Mata Bapak Dharma berbinar. Ibu Hasanah berhenti menangis, Tommy juga langsung mengangkat kepalanya. Hanya aku yang merasakan dingin merayap di punggungku. Ternyata mereka sama sekali tidak malu dengan kejadian di bandara. Mereka hanya menyesal karena sandiwara itu belum sampai di bagian menerima hadiah. Bapak Dharma menoleh ke Bima, suaranya terdengar tergesa-gesa. Kamu dengar itu? Seumur hidupmu kemana lagi kamu bisa dapat kesempatan kedua seperti ini? Orang sudah berbaik hati sejauh ini, kamu masih mau keras kepala demi apa? Bima menatap ayahnya lama sekali, lalu berkata pelan, aku tidak akan menjual istriku untuk ditukar dengan uang. Pak Wijaya tertawa sinis, tawanya membuatku bergidik. Dia membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan melemparnya tepat ke meja kaca. Sayang sekali, tapi sepertinya istrimu belum tahu masalah ini. Tumpukan kertas itu meluncur ke depanku. Aku menunduk melihatnya, baris demi baris tulisan di sana seakan menusuk mataku. Surat perjanjian utang, surat perpanjangan utang, jaminan aset, total pinjaman lebih dari 3 miliar rupiah. Aku terpaku. Lebih dari 3 miliar, selama ini Bima tak pernah memberitahuku bahwa keluarganya punya utang sebesar itu. Ibu Hasanah langsung menangis meraung-raung. Kali ini tangisannya benar-benar panik, rumah ini bakal disita. Fitri, cuma Tika yang bisa bantu. Kalau kamu kasihan sama ibu, lepaskan Bima. Aku menatapnya, hatiku semakin mendingin. Saat itulah aku mengerti mengapa mereka memaksa Bima menceraikanku, bukan hanya karena ingin kaya, bukan juga hanya karena suka pada Kartika. Keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan, dan mereka telah memilih untuk menjadikan pernikahan kami sebagai harga tebusan utang tersebut. Bima berdiri membisu di depan tumpukan dokumen itu, sedangkan aku tahu betul bahwa tragedi yang sebenarnya tidak berawal di bandara. Semuanya sudah diperhitungkan sejak lama, hanya saja hari ini baru terungkap di depan mataku. Malam itu, Bima tidak tidur. Sejak Pak Wijaya pergi, dia hampir tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di balkon luar, punggungnya bersandar ke dinding, rokok di tangannya menyala satu persatu tanpa henti. Sejak kami menikah, aku jarang sekali melihatnya merokok. Dia pernah bilang bahwa bau asap rokok membuatku pusing, jadi dia hampir berhenti sepenuhnya. Namun malam itu, asap rokok terus mengepul di balkon seperti kabut tebal yang menekan bahunya. Aku berdiri di dalam kamar melihat keluar, memandangi punggungnya yang diam membisu dan hatiku terasa sakit seolah diremas. Aku tahu dia sedang terdesak di antara dua sisi. Di satu sisi ada orang tua kandungnya, utang lebih dari 3 miliar, dan rumah yang bisa disita kapan saja. Di sisi lain ada diriku dan pernikahan yang telah dipertahankannya mati-matian di bandara. Orang luar mungkin melihatnya kuat, tapi aku tahu, di dalam hatinya saat itu pasti sedang hancur berkeping-keping. Menjelang pagi, aku turun ke dapur untuk mengambilkannya segelas air hangat. Melewati kamar mertuaku, tanpa sengaja aku mendengar suara Bapak Dharma berbicara sangat pelan namun setiap katanya terdengar jelas. Ibu jangan gampang luluh. Asalkan Bima mau nikah sama Tika, Pak Wijaya bakal hapus utangnya. Bukan cuma 3 miliar itu, dia juga janji bakal kasih modal buat bengkel. Kalau kesempatan ini hilang, kita sekeluarga bakal tidur di jalan. Langkahku terhenti, tanganku yang memegang gelas mencengkeram begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Suara Ibu Hasanah terdengar menyusul, lebih dingin dari yang kuduga. Ibu tahu, tapi si Bima keras kepala, dan si Fitri itu nempel terus sama dia. Kalau Bima nggak mau cerai, kita harus bikin perempuan itu yang mundur sendiri. Bapak Dharma mendengus. Gimana caranya terserah. Ibu kan ibunya, ibu tahu sifatnya. Jangan sampai gara-gara seorang menantu,
keluarga ini kehilangan segalanya. Aku berdiri mematung di lorong. Air di gelasku sudah perlahan mendingin, tapi tubuhku jauh lebih dingin. Ternyata bahkan setelah semua yang terjadi di bandara, setelah tamparan di depan banyak orang, setelah pernyataan putus hubungan dari Bima, mereka sama sekali tidak menyesal. Mereka hanya sedang memikirkan cara lain untuk memaksaku pergi. Di mata mereka, aku tidak pernah dianggap menantu, apalagi istri dari anak mereka. Aku hanyalah batu sandungan yang harus ditendang dari jalan. Pagi harinya, Bima tetap berangkat ke bengkel seperti biasa. Sebelum pergi, dia mengelus rambutku, suaranya serak karena begadang. "Kamu di rumah istirahat saja, biar aku yang atur semuanya." Aku mengangguk, namun hatiku tidak tenang. Menjelang siang, Dinda mengirimkan sebuah foto beserta deretan tanda seru. Dalam foto itu, Kartika berdiri di kantor bengkel Bima, tangannya memegang kotak makanan, tubuhnya sedikit condong ke arah Bima. Sudut pengambilan fotonya sangat pintar, sekilas terlihat seperti dua orang yang sedang bermesraan. Kurang dari 10 menit kemudian, postingan Kartika muncul di Facebook. Dia mengunggah foto itu beserta kalimat, "Ada orang-orang yang ketika dilepaskan baru akan terasa kehilangannya." Di bawahnya, beberapa kenalan keluarga suamiku mulai berkomentar menyindir. Ada yang bertanya, "Wah, mau ada kabar baik ya?" Ada yang memuji betapa serasinya mereka berdua. Yang lain menulis, "Laki-laki hebat pada akhirnya pasti memilih wanita yang selevel." Aku menatap layar ponselku, hatiku tertusuk namun aku tidak menangis. Aku tahu jika aku langsung bereaksi, mereka akan menuduhku cemburuan, picik, dan menjatuhkan harga diriku sendiri. Tepat saat itu, Dinda meneleponku, suaranya pura-pura khawatir. "Mbak Fitri udah lihat postingannya?" Aku ngomong jujur ya. "Mbak hati-hati loh, laki-laki kalau lagi terdesak soal uang gampang goyah. Apalagi Mbak Tika itu bukan sembarang orang, dia punya uang dan juga cantik." Aku membalas dingin. "Kamu lagi khawatir sama aku, atau lagi bantu orang lain ngedorong aku ke jurang?" Di seberang sana diam sejenak, Dinda tertawa canggung. "Mbak ini sensitif banget. Aku kan cuma ngingetin." Aku mematikan telepon. Entah kenapa, setelah telepon itu, aku tidak ingin diam lagi. Aku membuka laptop, login ke akun bersama kami berdua untuk memeriksa pengeluaran terakhir. Uangnya tidak berkurang. Tapi aku menemukan hal aneh. Di riwayat email, seringkali Tommy mengirim permintaan pemindaian dokumen perusahaan ke Bima dengan alasan untuk arsip rekanan. Beberapa file dikirim pada jam-jam yang sangat larut, di mana biasanya Bima sudah tertidur pulas karena lelah seharian bekerja. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Aku membongkar laci lama di ruang kerja Bima, laci yang jarang disentuhnya, biasanya hanya berisi kertas coretan, draft penawaran, dan kontrak yang tak terpakai. Di bawah tumpukan dokumen lama, aku menemukan sebuah draft kontrak investasi yang belum ditandatangani antara perusahaan Pak Wijaya dan bengkel Bima. Awalnya aku mengira itu draft biasa, tapi saat aku membalik ke halaman terakhir, sekujur tubuhku membeku. Klausul tambahannya tertulis sangat jelas. Kedua belah pihak sepakat menjalin hubungan besan guna menjamin komitmen kerjasama jangka panjang. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Aku tidak salah paham. Pak Wijaya bukan sekadar ingin membantu Bima. Dia sedang menggunakan uangnya untuk membeli seorang menantu, membeli kesetiaan seluruh keluarga suamiku, dan sekaligus membeli hak untuk menginjak-injak pernikahanku. Hal yang disebut kerja sama bisnis ternyata hanyalah transaksi yang dibungkus dengan kata-kata manis. Malam itu, Bima pulang dengan wajah lelah. Aku tidak menyalahkannya soal foto Kartika, juga tidak bertanya kenapa wanita itu datang ke bengkel. Aku hanya meletakkan draft kontrak itu di atas meja tepat di depannya. "Coba kamu baca." Dia membukanya. Awalnya dia masih tenang, tapi semakin ke bawah, raut wajahnya semakin gelap. Saat membaca klausul besanan, tangannya bergetar, dia langsung berdiri dan meninju dinding dengan keras. Bunyi buk yang kasar terdengar, darah merembes dari buku-buku jarinya, merah segar menodai dinding putih. Mereka berani-beraninya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Mereka berani menjadikan pernikahanku sebagai alat transaksi. Aku buru-buru berlari menahan tangannya. Dia menatapku, matanya memerah, bukan lagi pria tegar yang baru saja membatalkan tiket di bandara. Di depanku saat itu hanyalah seorang anak yang baru menyadari bahwa orang tua kandungnya diam-diam telah menjual kehidupannya, dan di detik itu pula, aku mengerti bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar untuk melindungi statusku. Ini adalah pertarungan untuk menarik Bima keluar dari jebakan mematikan yang disiapkan oleh orang-orang terdekat di bawah kakinya. Pagi harinya, Bima membawa draft kontrak itu ke rumah orang tuanya. Dia tidak ingin membicarakannya lewat telepon, juga tidak ingin aku berada di tengah-tengah hinaan mereka lagi. Tapi aku tetap ikut.
Bukan karena aku tidak percaya padanya, melainkan karena aku tahu ketika seseorang didorong hingga ke jalan buntu, mereka bisa meraih apa saja untuk menarik orang lain jatuh bersamanya. Begitu melihat dokumen itu di atas meja, Bapak Dharma langsung mengerti bahwa semuanya telah terbongkar. Wajahnya menggelap, tapi hanya dalam hitungan detik, kegugupannya hilang, digantikan oleh ekspresi tak tahu malu yang sangat mengerikan. Dia mengambil tumpukan kertas itu, melemparnya ke lantai dan membentak, "Terus kenapa? Bapak melakukan ini juga demi kamu, demi keluarga ini. Kalau kamu nggak mau menikahi Tika, sana bayar sendiri utang 3 miliar itu." Ibu Hasanah yang duduk di sebelahnya langsung menangis histeris. "Ya Allah, susahnya hidupku ini. Melahirkan anak, membesarkannya. Sekarang dia lebih milih istrinya dan mau membiarkan orang tuanya mati." Sambil bicara beliau memegang dadanya, tubuhnya merosot ke kursi seolah mau pingsan. Tapi kali ini aku tidak lagi panik seperti dulu. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Sebelum jatuh, beliau masih sempat melirik apakah Bima akan berlari menolongnya. Bima berdiri diam. Dia menatap orang tuanya dengan tatapan yang lebih penuh kepedihan daripada amarah. "Aku lebih rela membayarnya sendiri daripada menjual istriku." Begitu kalimat itu selesai, Tommy langsung tertawa meremehkan. Dia berdiri melipat tangan di dekat pintu, suaranya penuh nada sinis. "Mas ngomongnya enak ya. Tapi Mas mau bayar pakai apa? Perusahaan Mas lagi kekurangan uang kas kan? Gaji tukang aja udah nunggak 2 minggu. Kalau Pak Wijaya cabut dukungan, Mas bisa bangkrut kapan aja." Aku menoleh menatap Bima. Dia tidak menyangkal. Kenyataan itu membuat hatiku nyeri. Dia menyembunyikan tekanan finansial perusahaannya dariku, mungkin karena tidak ingin aku tambah kepikiran. Tapi diamnya itu justru dijadikan senjata oleh keluarganya. Ibu Hasanah masih mengerang di atas kursi, mulutnya tak henti-henti mengulang. "Nak, dengarkan ibu, cerai sekali saja tidak akan bikin kamu mati. Selamatkan keluarga ini dulu." Udara di ruang tamu itu layaknya panci presto yang tertutup rapat. Setiap kata terasa membakar, setiap tatapan seperti ingin menusuk satu sama lain. Bima tidak membantah lagi. Dia hanya menunduk memungut draft kontrak itu. Melipatnya rapi lalu menarik tanganku untuk pulang. Sebelum keluar pintu, Bapak Dharma masih melempar satu kalimat, "Coba saja kamu lawan Pak Wijaya, tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa." Ucapan itu tidak butuh waktu lama untuk menjadi kenyataan. Sore harinya, saat Bima baru sampai di bengkel, seorang mitra kerja besar menelepon membatalkan kontrak. Itu adalah pesanan yang sudah disiapkannya hampir sebulan. Material sudah masuk, jadwal shift tukang sudah diatur, tinggal menunggu hari pengiriman tahap pertama. Suara di ujung telepon terdengar sangat sopan, "Pak Bima, mohon maaf ya, rencana kami berubah, sementara ini kita tidak bisa melanjutkan kerjasama." Bima bertanya alasannya, tapi mereka hanya berbelit-belit. Namun tak sampai 1 jam, kabar sudah menyebar di bengkel. Beberapa tukang yang berdiri di sudut halaman berbisik-bisik bahwa Pak Wijaya yang ikut campur. Ada yang bilang mereka baru saja melihat asisten Pak Wijaya menelepon klien tersebut. Ada juga yang bicara terang-terangan, "Mas Bima pasti nyinggung orang kaya. Kita yang kuli ini cuma takut bosnya nggak sanggup bertahan." Bima mendengar semuanya tapi tidak membentak siapapun. Dia hanya berdiri di tengah bengkel memandangi tumpukan material di gudang, tatapannya meredup. Malam itu dia tidak tidur lagi. Aku terbangun jam 3 pagi, melihatnya duduk di depan meja kerja. Di depannya ada tabel biaya, gaji karyawan, uang material, dan utang jangka pendek. Cahaya biru dari layar monitor menerangi wajahnya yang terlihat sangat tirus dan menyedihkan. Aku meletakkan tanganku di pundaknya. Dia tidak menoleh. Hanya bersuara serak, "Maafkan aku. Aku pikir aku bisa menanggung semuanya sendiri." Aku memeluknya dari belakang, berbisik lembut, "Suami istri itu untuk saling memikul beban, Mas, jangan jadikan aku seperti orang asing." Dia menggenggam tanganku erat-erat, namun kurasakan tangannya sangat dingin. 3 hari kemudian, Kartika muncul di bengkel. Dia datang sendiri, tidak berdandan menor seperti biasanya, tapi tetap membawa aura percaya diri dari seseorang yang merasa memegang kendali penuh. Aku tiba di bengkel tepat saat dia masuk ke ruang kerja Bima. Pintunya sedikit terbuka jadi aku yang berdiri di lorong bisa mendengar dengan jelas. Kartika meletakkan sebuah map di atas meja, suaranya selembut madu namun palsu. "Mas Bima, aku nggak tega lihat Mas menderita seperti ini. Ini kontrak baru, cukup untuk bayar gaji tukang, pertahanin bengkel, dan masih ada modal untuk muter lagi. Ayahku masih mau kasih kesempatan buat Mas." Bima tidak menjawab. Wanita itu melanjutkannya. Suaranya mengecil tapi setajam silet. "Mas cuma perlu tanda tangan surat cerai, semuanya akan selesai." Aku berdiri di luar pintu,
Jantungku berdebar kencang tapi aku tidak langsung masuk. Aku ingin mendengar bagaimana suamiku menjawab saat aku tak ada di sampingnya. Keheningan berlangsung cukup lama. Lalu aku mendengar suara kertas dirobek. 1 lembar, 2 lembar, hingga seluruh isi map dirobek dan dilemparkan ke meja. Suara Bima terdengar, serak tapi sekeras baja. Aku bisa saja bangkrut, tapi aku bukan pengecut. Pintu terbuka paksa. Kartika melangkah mundur, wajahnya merah padam karena marah. Saat melihatku berdiri di luar, dia semakin kehilangan kendali. Mbak senang? Mbak emang mau nyeret Mas Bima ke jurang kan? Dia menunjuk wajahku, suaranya bergetar karena emosi. Mas Bima, Mas pikir dia benar-benar cinta sama Mas? Kalau Mas nggak punya uang, nggak punya bengkel, dia juga bakal ninggalin Mas. Aku melangkah masuk, dengan sangat tenang hingga diriku sendiri pun terkejut. Aku menikahinya saat dia tidak punya apa-apa. Orang yang gila harta itu kamu. Kalimat itu ibarat memukul tepat di titik paling sakit milik Kartika. Dia menerjang ke arahku, mengangkat tangannya hendak menamparku. Tapi gerakan Bima lebih cepat. Dia menahan pergelangan tangan Kartika dan menarikku ke belakangnya. Cukup. Geramnya pelan. Keluar dari bengkelku. Kartika menatapnya, matanya merah entah karena menangis atau karena benci. Dia menarik tangannya dan tertawa sinis. Nanti Mas pasti bakal balik memohon padaku. Kalau saat itu tiba, jangan salahkan aku kalau pintu sudah kututup. Malam harinya, saat kami belum sempat menenangkan diri dari konfrontasi di bengkel, ponsel Bima menerima pesan dari seorang kenalan bisnisnya. Pesan itu hanya 1 kalimat singkat, namun membuat kami berdua terpaku. Pak Wijaya baru saja dipanggil penyidik ekonomi. Dengar-dengar terkait aliran dana di beberapa perusahaan cangkang. Aku menatap Bima, dan dia menatapku. Di ruang yang sunyi ini, kami sama-sama mengerti bahwa pintu lain baru saja terbuka, dan di baliknya mungkin ada kebenaran yang jauh lebih besar daripada sekadar cerita anak orang kaya yang ingin merebut suami orang. Kabar Pak Wijaya diperiksa kepolisian ekonomi menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam semalam, orang-orang yang dulu berkerumun di sekitarnya mendadak bungkam. Panggilan telepon yang dulu selalu diangkatnya, kini mati total atau berdering tanpa jawaban. Kekuatan besar yang selama ini dianggap sebagai pelampung penyelamat keluarga suamiku, tiba-tiba berubah bagai perahu bocor di tengah ombak besar. Ibu Hasanah adalah orang yang paling panik. Beliau terus-menerus menelepon Kartika. Berkali-kali. Tika, angkat teleponnya. Ini ibu. Sebenarnya bapakmu kenapa? Terus utang rumah ibu gimana urusannya? Tapi dari seberang sana hanya terdengar nada panggil panjang yang dingin. Ditelepon via WhatsApp tidak bisa, di chat tidak dibalas. Ibu Hasanah begitu panik hingga melempar ponselnya ke sofa sambil memegangi kepala. Nggak mungkin. Keluarganya sekaya itu mana mungkin kena masalah? Bapak Dharma tidak berteriak-teriak. Beliau hanya duduk terpaku di kursi, wajahnya pucat pasi seperti orang kehilangan roh. Aku menatapnya dan mengerti, hal yang paling ditakutkannya bukanlah masalah Pak Wijaya, melainkan jika Pak Wijaya tumbang, utang 3 miliar dan dokumen-dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak akan terseret ke ruang publik. Bagi orang yang sangat mementingkan gengsi seperti Bapak Dharma, kemiskinan bukanlah hal yang paling menakutkan, melainkan rasa malu saat orang-orang tahu bahwa dia sudah miskin tapi masih serakah. Tommy juga kehilangan gaya angkuhnya. Dia mondar-mandir di ruang tamu, mengacak-acak rambut lalu menendang kaki meja dengan keras. Kan aku udah bilang jangan terlalu neken Mas Bima. Bapak Ibu malah ngikutin omongan orang, sekarang gimana? Kalau Pak Wijaya benar-benar diperiksa, transferan uang ke rekeningku bakal ketahuan. Ibu Hasanah langsung membentaknya, diam kamu, waktu nerima uang si Tika, kenapa kamu nggak ngomong gitu? Tommy terdiam, wajahnya merah padam. Di rumah itu, untuk pertama kalinya kulihat mereka tidak lagi berada di pihak yang sama. Keserakahan menyatukan mereka, namun rasa takut mulai mencabik-cabik mereka dari dalam. Kukira kejutan malam itu sudah cukup besar, tapi keesokan paginya, Bima baru benar-benar membuatku terpana. Saat aku selesai menyeduh teh, dia masuk ke ruang kerja membawa sebuah flash disk hitam kecil. Dia meletakkannya di depanku, diam sangat lama lalu berkata, "Maafkan aku karena merahasiakan ini darimu." Aku menatapnya, perasaanku mulai tak enak. "Ada apa lagi, Mas?" Bima menarik kursi dan duduk di depanku. Wajahnya yang kurang tidur berhari-hari terlihat tirus, namun sorot matanya sangat tajam. Dia berbicara perlahan seolah setiap kata butuh keberanian untuk diucapkan. "Sebenarnya, selama beberapa bulan ini aku diam-diam menyelidiki Pak Wijaya. Aku terkesiap." Bima membuka laptopnya dan menyambungkan flash disk itu. Di layar muncul beberapa folder dengan nama yang sangat jelas. Kontrak fiktif, aliran dana, rekaman telepon, bandara. Bima berkata, Pak Wijaya bukan sekadar rekan bisnis kaya yang ingin mencarikan jodoh putrinya.
Sejak mendekati bengkel Bima, beliau seringkali menyarankan penandatanganan kontrak suplai material dengan nilai sangat tinggi dan tidak wajar, dengan sistem pembayaran memutar melalui beberapa perusahaan tak dikenal. Awalnya Bima mengira itu memang cara kerja orang berjejaring luas, namun makin ditelusuri makin banyak kejanggalannya. Ada beberapa perusahaan atas nama orang lain yang ternyata dikendalikan Pak Wijaya. Di kontrak tertulis jual beli barang, tapi barangnya tidak pernah dikirim penuh, sementara uangnya berputar kembali ke beberapa rekening pribadi. Aku rasa dia menggunakan kontrak fiktif untuk pencucian uang. Mendengar itu, tulang punggungku terasa dingin. Jadi Pak Wijaya tidak cuma butuh Bima sebagai menantu, beliau butuh seseorang dengan citra bersih, yang memiliki perusahaan nyata, kemampuan nyata, untuk dijadikan tameng yang sempurna. Orang seperti Bima tidak terlalu kaya tapi bereputasi baik, punya fasilitas bengkel dan laporan bisnis yang bersih adalah bidak catur yang sangat ideal. Bima menatapku, suaranya serak. Aku tahu aku sedang diincar untuk jadi menantu tameng, makanya aku selalu menjaga jarak dari Kartika. Tapi aku belum berani menceritakan semuanya padamu karena takut kamu kepikiran. Aku juga ingin menyelesaikannya sendiri, menyelamatkan perusahaanku sekaligus mencari cara membayar utang orang tua tanpa membuat segalanya meledak. Dia berhenti, tangannya mengepal erat. Tapi waktu di bandara, ketika mereka berani menghapus tiketmu, berani membiarkanmu dipermalukan di depan begitu banyak orang, aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Aku tidak tahu apakah aku harus menyalahkannya atau mengasihaninya. Ada sedikit rasa sakit karena dia menyembunyikan ini terlalu lama. Tapi ketika melihat folder-folder di flash disk itu, barulah aku mengerti bahwa dia selama ini berdiri di tengah jebakan yang luar biasa besar. Dia harus menghadapi Pak Wijaya, melawan tekanan keluarganya, dan sekaligus menjaga agar aku tidak terseret dalam pusaran itu. Bima memutar sebuah file audio. Terdengar suara berat Pak Wijaya, "Anak Bapak cukup menikahi putri saya, sisanya saya yang atur. Utang Bapak, modal bengkel, sampai urusan Tommy yang mau buka toko, semua saya bereskan." Lalu terdengar suara Bapak Dharma, lebih pelan namun sangat jelas, "Asal bisa nyelamatin keluarga ini, ganti istri pun tidak apa-apa. Fitri memang baik, tapi dia nggak bisa nyelamatin kita." Aku duduk mematung. Meski sudah menyiapkan mental mendengarnya, hatiku tetap terasa seperti diremas. Aku tidak pernah menuntut mereka untuk merasa berutang budi padaku. Tapi aku sungguh tak menyangka, setelah bertahun-tahun mengabdi, setelah sekian lama membantu biaya pengobatan dan hidup mereka, setelah semua yang kutelan demi menjaga kerukunan keluarga, pada akhirnya di mata mereka, hargaku sebegitu murahnya, hingga bisa ditukar kapan saja. Bima menundukkan badannya, kedua tangannya menutupi wajahnya, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kulihat dia menangis. Bukan tangisan keras, melainkan suara isakan yang tertahan paksa di tenggorokannya. Aku tidak pernah menyangka orang tuaku bisa jadi seperti ini, Fit. Aku pikir mereka hanya serakah sedikit, menjaga gengsi sedikit. Aku nggak nyangka mereka bisa bilang menggantimu seperti mengganti barang. Aku melangkah maju dan memeluknya. Saat itu aku tidak lagi menyalahkannya. Karena aku tahu bahwa korban pengkhianatan dalam cerita ini bukan hanya aku. Bima juga baru saja didorong keluar dari tempat yang selama ini disebutnya sebagai rumah oleh keluarga kandungnya sendiri. Kami belum sempat menenangkan diri. Dari luar terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang bertubi-tubi. Bima langsung melompat berdiri, menarikku ke belakang punggungnya secara naluriah. Saat pintu dibuka, dua petugas berseragam berdiri di depan teras. Salah satunya menyerahkan surat panggilan sambil berkata tegas, "Kami harus meminta Bapak Dharma dan Saudara Tommy untuk ikut ke kantor guna mengklarifikasi beberapa dokumen keuangan terkait Bapak Wijaya." Ibu Hasanah yang lari dari dalam kamar, langsung terduduk lemas begitu mendengar nama suami dan anaknya disebut. Nggak mungkin. Suami saya, anak saya nggak tahu apa-apa, ini semua salah paham." Tapi kali ini tak ada lagi yang percaya pada tangisan itu. Bima berdiri di depanku, menggenggam tanganku kuat-kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia masih terluka, masih gemetar, tapi dia tak mundur selangkah pun. Itulah kali pertama aku melihatnya benar-benar memotong ikatan beracun dari keluarganya. Bukan karena sudah tak sayang, melainkan karena dia mengerti bahwa jika terus menutupi, kami berdua akan ikut terseret ke dasar jurang. Setelah Bapak Dharma dan Tommy dibawa untuk dimintai keterangan, rumah mertuaku yang sudah tegang mendadak kacau balau layaknya pasar bubar. Ibu Hasanah awalnya berdiri terpaku di ruang tamu, wajahnya seputih kertas, tangannya mencengkeram erat sandaran kursi seolah takut jatuh. Namun hanya beberapa menit kemudian, ketika beliau melihat beberapa tetangga yang penasaran melongok dari balik pagar,
Raut wajahnya langsung berubah. Dari panik, beliau berubah menjadi histeris meraung-raung, seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban. Beliau berlari ke halaman, menangis sambil memukuli dadanya sendiri. Ya Allah, aku ini sudah tua. Aku tahu apa. Ini semua karena si Bima yang bisnis sama Pak Wijaya. Giliran ada masalah, dia yang ngejeblosin bapak sama adiknya sendiri. Dosaku apa bisa melahirkan anak durhaka kayak dia, Gusti? Suara lengkingannya terdengar sampai ke rumah-rumah sebelah. Beberapa pejalan kaki berhenti, ada yang berbisik-bisik, ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku yang berdiri di dalam rumah merasa merinding melihat pemandangan itu. Baru kemarin saja, beliau masih memeluk Kartika seperti darah dagingnya sendiri. Baru kemarin beliau menekan Bima agar bercerai dan menikahi gadis kaya itu. Tapi ketika melihat kapal Pak Wijaya mulai tenggelam, beliau tanpa ragu mengarahkan ujung pisaunya ke arah anak kandungnya sendiri. Aku pernah mendengar banyak cerita kejam mertua menantu, tapi baru pada detik itulah, aku sadar ada orang-orang yang, demi menyelamatkan keuntungannya sendiri, rela menginjak darah dagingnya. Bima berniat melangkah keluar untuk menjelaskan pada tetangga, tapi aku menahan lengannya. Dia menatapku, matanya memerah menahan marah dan perih. Aku berbisik pelan, jangan, ibumu sedang memancing amarahmu. Semakin Bima melawan, semakin ibunya punya alasan untuk menjadikannya anak durhaka. Bima menggertakkan giginya, tangannya mengepal hingga urat nadinya menonjol, namun akhirnya dia tetap berdiri di tempat. Melihat Bima diam saja, Ibu Hasanah merasa di atas angin. Beliau mengambil ponsel dan menelepon kerabat-kerabatnya, sengaja menyalakan mode, loudspeaker, dengan volume penuh. Mbak, keluarga kita hancur. Menantuku yang ngomongin Bima buat ngelaporin bapak kandungnya. Tadi polisi datang menjemput bapaknya. Si Fitri itu mau menguasai rumah dan bengkel, mau ngusir kita semua ke jalanan. Kerabat di seberang telepon yang belum tahu ujung pangkal masalah langsung berseru, astagfirullah, si Fitri kan kelihatannya kalem, kok bisa sejahat itu, Bu? Ibu Hasanah kembali menangis terseduh-seduh. Kalem apanya? Mbak, dia nyimpen pisau di punggungnya. Hanya dalam satu pagi, cerita yang telah diputar-balikan itu menyebar dengan sangat cepat. Ada yang mengirimiku pesan bertanya apa benar aku menjebloskan mertuaku ke penjara. Ada yang menyindir bahwa perempuan kalau terlalu pintar malah jadi licik. Seseorang bahkan mengirimiku tangkapan layar postingan Dinda. Dia menulis satu kalimat yang sangat sinis. Perempuan yang paling menakutkan adalah tipe yang bersembunyi di balik punggung suaminya untuk menghancurkan keluarga suaminya, tapi masih merasa dirinya paling menderita korban. Membacanya, aku hanya tertawa kecil. Seseorang yang dulunya bekerja sama dengan Tommy menyembunyikan namaku dari daftar tiket, yang tahu persis bagaimana Kartika menyusup ke liburan itu, sekarang berlagak seperti penonton yang suci. Aku tidak berkomentar, tidak berdebat, tidak mengunggah klarifikasi apapun. Aku hanya diam-diam screenshot, semua postingan, komentar, pesan hinaan, setiap nama, dan setiap kata-katanya. Melihatku melakukan itu, Bima bertanya, kamu mau menuntut mereka? Aku menjawab, tidak, aku hanya tidak mau nanti ada yang bilang kita tidak punya bukti. Sore harinya, Bima mendapat telepon dari pihak penyidik. Dia pergi ke balkon untuk mengangkatnya, tapi dari nada bicara orang di seberang sana, aku bisa menebak ada yang tidak beres. Saat dia kembali ke dalam, wajahnya pucat pasi. Dia berbicara dengan sangat lambat. Bapak bersaksi bahwa aku yang berinisiatif mengajukan kerjasama dengan Pak Wijaya. Bapak bilang dia cuma ikut tanda tangan karena percaya sama anak laki-lakinya. Aku tertegun, tapi pukulan itu tidak berhenti di situ. Bima duduk di kursi, memegangi kepalanya. Tommy juga bilang kalau aku yang nyuruh dia mesenin tiket buat Tika. Katanya aku mau bawa Tika buat jalan-jalan biar bisa gampang cerai sama kamu, tapi gara-gara kamu ngamuk, aku jadi batalin rencananya. Suaranya menjadi serak di akhir kalimat. Adik kandungku sendiri bersaksi seperti itu. Aku melangkah mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. Aku tahu saat itu dia bukan hanya kaget karena difitnah. Dia sangat hancur karena dua kata. Darah daging. Ayah kandungnya, adik kandungnya orang-orang yang selalu dia lindungi kini bersama-sama mendorongnya menjadi tameng hukuman. Aku meremas bahunya dengan lembut. Semakin kamu sakit, kamu harus semakin sadar. Mereka tidak butuh kamu membersihkan nama mereka. Mereka hanya butuh kamu jatuh untuk menggantikan mereka menanggung dosa. Bima mendongak menatapku. Di matanya, kulihat ada sesuatu yang hancur namun sekaligus mengeras. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Malam itu, saat semuanya tampak mulai tenang, ponselku tiba-tiba mendapat pesan suara dari nomor yang tidak dikenal. Begitu kudengarkan, suara Kartika mengalun dari sana. Tidak lagi lembut,
melainkan sedingin pisau yang diletakkan di leher dan penuh nada tantangan. Mbak pikir menang satu ronde saja sudah cukup? Jangan mimpi bisa ambil alih seluruh permainan. Mas Bima itu harusnya milikku dari dulu. Tanpa aku, bengkelnya udah lama hancur. Aku diam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menunggu sejauh mana dia akan melanjutkan dramanya. Aku bertanya, "Kamu mau apa?" Kartika tertawa pelan. Tawa yang penuh kebencian. "Aku mau Mbak sadar diri. Orang kayak Mbak nggak pantas masuk ke tempat yang bukan milik Mbak." Sebelum aku sempat menjawab, ponselku bergetar lagi. Kartika mengirimkan sebuah foto. Di foto itu terlihat diriku sedang berdiri di depan gerbang bengkel Bima tadi siang, tanganku memegang map, wajahku sedikit menoleh ke arah satpam. Sudut pengambilan foto itu dari seberang jalan, jelas ada yang membuntutiku, punggungku terasa dingin. Kartika melanjutkan ucapannya, "Mbak pergi kemana, ketemu siapa? Aku tahu semuanya." "Hati-hati ya Mbak." Aku langsung mematikan telepon. Bima yang berada di sebelahku melihat foto tersebut. Raut wajahnya seketika berubah. Dia meraih kunci mobil dan langsung berdiri. "Kemasi barang-barangmu. Malam ini kita nginep di tempat lain." Aku menahan tangannya. "Jangan. Kalau kita kabur, itu sama saja mengakui bahwa kita takut." Bima membentakku. Jarang sekali dia membentakku. "Aku nggak butuh kamu pura-pura berani. Aku butuh kamu aman." Aku menatapnya, lalu berkata perlahan, "Aku akan hati-hati. Tapi kalau dia sengaja menakuti kita supaya kita panik, kita justru tidak boleh lari ke sana kemari tanpa arah." Malam itu, toko onlineku mulai diserang. Awalnya hanya beberapa ulasan bintang 1. Kemudian, dalam kurun waktu kurang dari sejam, puluhan komentar dari akun anonim membanjiri lapakku dengan kata-kata, "Penipu, uang sudah ditransfer tapi barang nggak dikirim, barang rongsokan, penjualnya malah ngeblokir pelanggan." Ada akun yang bahkan mengambil foto pribadiku, mengeditnya dengan kata-kata kotor, lalu menyebarkannya di grup jual beli. Aku duduk di depan layar, setiap komentar yang muncul ibarat tamparan baru. Menjelang tengah malam, sebuah akun palsu memposting cerita fiktif yang mengatakan aku berselingkuh dengan salah satu karyawan bengkel suamiku, lalu memutarbalikkan fakta bahwa mertuaku memaksaku cerai untuk menyelamatkan harta keluarga. Postingan itu dibagikan dengan kecepatan yang tidak wajar. Melihat tingkat interaksinya, aku langsung mengerti, ini bukan perbuatan netizen iseng. Ada uang yang dibayar untuk memviralkan, ada draft yang disiapkan, dan ada akun-akun buzzer yang dikerahkan. Kartika tidak lagi menggunakan air mata, dia mulai menyerang dengan uang. Bima begitu marah hingga ingin langsung menelepon perempuan itu, tapi aku menahannya. Aku baru saja me-screenshot layar, menyimpan link, dan mencatat waktunya. Dia ingin kita kehilangan akal. Jangan berikan kepuasan itu padanya. Bima berdiri di belakangku, suaranya tersendat. "Maafkan aku. Gara-gara aku kamu jadi ikut terseret ke dalam masalah kotor ini." Aku tidak menoleh, hanya menjawab, "Bukan karena kamu, tapi karena mereka pikir aku mudah diinjak." Namun serangan kotor yang sesungguhnya baru datang keesokan paginya. Seorang pembeli tidak dikenal memesan barang dalam jumlah sangat besar dari tokoku, dan minta dikirim pada hari itu juga. Aku yang pada dasarnya teliti, tetap mencetak nota pengiriman, menyimpan bukti chat pemesanan, dan memfoto proses pengepakan beserta resi pengiriman. Tanpa diduga, hanya beberapa jam kemudian, ada telepon yang mengaku dari Dinas Perdagangan wilayah setempat, mengatakan mereka menerima aduan bahwa aku menjual barang tanpa asal-usul yang jelas, berjualan dalam skala besar tanpa izin yang sah. Mereka memintaku datang ke kantor sesuai prosedur. Saat petugas melakukan pemeriksaan, aku menyerahkan semua buku catatan, faktur pembelian barang, resi pengiriman, hingga percakapan chat. Petugas yang memeriksa akhirnya hanya memintaku melengkapi beberapa dokumen tambahan dan menyatakan tidak ada pelanggaran berat. Tapi aku mengerti bahwa ini bukan sekadar inspeksi acak, ini adalah peringatan dari Kartika. Dia bisa menghancurkan periuk nasiku kapan saja. Sore harinya, Bima tidak tahan lagi. Dia menelepon Kartika, menyalakan mode loudspeaker agar aku bisa ikut mendengarkan. Setelah nada dering ketiga, perempuan itu mengangkatnya, nadanya masih angkuh. "Mas Bima, akhirnya Mas nelpon aku juga ya?" Bima berkata dengan sangat pelan namun tegas. "Kamu boleh mengusikku, tapi kalau kamu menyentuh istriku, jangan salahkan aku kalau aku tidak memandang bulu." Kartika tertawa sinis. "Emang Mas pernah mandang buluku? Aku sayang sama Mas 10 tahun, sedangkan dia cuma keluarin air mata buaya dan Mas langsung belain dia. Aku kalah di bagian mananya sih?" Bima membalas. "Kamu kalah karena kamu menganggap cinta itu seperti hak milik pribadi.
Di seberang telepon sunyi selama beberapa detik, lalu Kartika tertawa, suara tawa yang tajam. Mas masih ngerasa diri Mas suci ya? Mas pikir bapak Mas cuma ngutang uang ke ayahku doang? Dia udah tanda tangan jual saham perusahaan Mas loh. Aku dan Bima sama-sama tertegun. Bima langsung bertanya, kamu ngomong apa? Kartika seakan menemukan kepuasan tertinggi karena bisa menusuk titik lemah Bima. Coba Mas pulang dan tanya bapak Mas sama Tommy. 35% saham bengkel Mas itu udah dialihnamakan ke perusahaan cangkang ayahku. Tanda tangan Mas bagus banget loh. Masa Mas lupa? Bima langsung menutup telepon dan bergegas menuju ruang kerjanya. Dia membuka brankas dan membongkar semua dokumen legalitas perusahaan, akta pendirian, profil perusahaan, hingga salinan data lama. Belum pernah aku melihatnya sepanik ini, sampai akhirnya dia menemukan scan dokumen pengalihan saham di sebuah file email lama yang tak sengaja diteruskan, forward, oleh Tommy kepadanya. Wajahnya pucat pasi. Di atas kertas itu tertera tanda tangan Bima, tapi kalau diperhatikan dengan saksama, goresan di bagian akhir terlihat kaku, tak seperti caranya bertanda tangan yang biasa. Tanda tangan palsu, ucapku lirih. Bima terduduk lemas di kursinya, matanya menatap kosong ke layar monitor, bibirnya terkatup rapat. 35% saham itu bukan sekadar angka. Jika dokumen itu disahkan, dia bisa kehilangan kendali atas bengkelnya, bahkan ikut terseret dalam aktivitas gelap Pak Wijaya. Begitu anak perusahaannya diselidiki, nama Bima yang tertera pada dokumen palsu itu sudah cukup untuk menyeretnya masuk ke penjara. Dia seketika bangkit berdiri, berniat mencari Bapak Dharma dan Tommy saat itu juga. Aku menarik tangannya dengan tegas, suaraku lebih keras dari sebelumnya, jangan. Kalau kamu datang ke sana sekarang, mereka bakal menuduhmu mengintimidasi saksi. Yang harus kita lakukan adalah uji forensik tanda tangan, lacak jejak email, dan backup semua dokumen. Bima menatapku, kedua matanya memerah karena kepedihan. Aku kira aku lagi berkorban nyelamatin orang tua, nyatanya mereka sendiri yang mendorongku ke jurang. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, karena ada luka yang jika dihibur malah akan semakin sakit. Aku hanya menggenggam tangannya erat-erat, lalu berkata, kalau begitu kita merangkak naik, tapi naiknya harus pakai bukti, bukan pakai amarah. Malam harinya kami berdua mengumpulkan seluruh dokumen, scan, email, pesan, mutasi rekening bank, bahkan tangkapan layar akun-akun yang memfitnah tokoku. Lalu kami mengemudi menuju kantor pengacara. Kota Jakarta sudah larut malam, jalanan sepi, lampu jalanan memantul di kaca mobil layaknya coretan panjang yang lelah. Bima menyetir perlahan, namun tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat. Saat mobil berhenti di depan gedung perkantoran tempat pengacara kami berkantor, aku menoleh ke kaca spion dan jantungku tiba-tiba mencelos. Sebuah mobil hitam terus mengikuti kami sejak keluar dari rumah. Mobil itu tidak menyalakan lampu jauh, tidak juga menempel ketat, hanya menjaga jarak aman agar tidak mencolok. Aku menoleh menatap Bima. Dia sudah menyadarinya. Tak satu pun dari kami berbicara, namun kami sama-sama mengerti. Kartika tidak lagi sekadar ingin memfitnah atau menakut-nakuti, dia mulai mendorong masalah ini ke arah yang lebih berbahaya. Mobil hitam itu masih terparkir di seberang jalan saat kami berjalan memasuki lobi gedung. Aku melihatnya sekilas melalui kaca putar, terdiam di bawah bayangan pepohonan, lampunya telah dimatikan, namun perasaan diawasi terus menempel di tengkukku. Bima meletakkan tangannya di punggungku. Suaranya merendah, jalan lurus saja, jangan menoleh lagi. Aku mengangguk, mendekap erat tas dokumen di dadaku. Di dalamnya tersimpan segala hal yang mungkin bisa menyelamatkan kami, dan sekaligus bisa menyeret sekelompok orang yang bersembunyi di balik kekuasaan uang itu ke ranah hukum. Pengacara kami, Mas Dimas, adalah seorang pria berusia awal 40-an dengan tubuh kurus, tatapan mata yang tajam, dan gaya bicara yang tenang. Saat kami meletakkan seluruh bukti di mejanya, dia tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Dia membuka setiap berkas, menonton video dari rekaman ruang tamu, bandara, mendengarkan percakapan audio antara Pak Wijaya dan Bapak Dharma, lalu meneliti dokumen draft kerjasama dan perjanjian pengalihan saham dengan tanda tangan yang diduga dipalsukan. Ruangan kerja itu sunyi, hanya terdengar bunyi klik, mouse, suara lembaran kertas yang dibalik, dan helaan napas berat Bima. Setelah hampir setengah jam, Mas Dimas melepas kacamatanya, menyilangkan tangan di atas meja. Ini bukan sekadar konflik keluarga lagi. Dia menatap kami lurus-lurus, suaranya berubah tegas. Di sini ada indikasi kuat atas beberapa tindakan pidana, penipuan untuk menguasai hak orang lain, pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik di ruang publik, IT, hingga upaya pemerasan atau pengancaman untuk memaksa pihak lain melakukan transaksi yang tidak diinginkan. Untuk tanda tangan, kita harus mengajukan uji laboratorium forensik.
Dan terkait uang yang dibayarkan kepada akun-akun buzzer yang memfitnah Mbak Fitri, kita juga perlu melacak aliran dananya. Bima terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya, bagaimana jika yang melakukannya adalah bapak dan adik kandung saya sendiri? Mas Dimas tidak menghindari pertanyaan itu. Hukum tidak membedakan mana keluarga dan mana orang luar. Tapi Mas Bima harus bersiap mental. Saat kepentingan sudah tersentuh, keluarga sedarah bisa berbalik memusuhi lebih cepat daripada orang asing. Kalimat itu ibarat sebilah pisau yang mengoyak keheningan. Bima menundukkan kepalanya. Sementara aku hanya bisa menggenggam erat tangannya di bawah meja. Tepat saat Mas Dimas meminta asistennya untuk menyalin semua bukti tambahan, dari arah lorong terdengar suara ketukan hak tinggi yang berjalan dengan tergesa-gesa. Pintu ruangan yang belum tertutup rapat, didorong terbuka dengan kasar. Kartika melangkah masuk. Dia masih mengenakan gaun mahal, rambutnya tertata rapi, dan tas bermerek terselip di lengannya. Namun, tatapan matanya berbeda, bukan lagi tatapan lembut atau penuh percaya diri seperti sebelumnya, melainkan tatapan tegang dari seseorang yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Di belakangnya, ada dua orang pria tak dikenal. Satu pria tinggi berwajah dingin mengenakan kemeja hitam, dan satu pria lagi yang lebih pendek, berkacamata, dengan ponsel di tangan yang bersiap untuk merekam. Kartika tidak menyapa pengacara Dimas, juga tidak menoleh pada Bima terlebih dahulu. Dia berjalan lurus ke arahku, melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Suara amplop menghantam kayu terdengar keras dan kasar. Mbak Fitri, ujarnya, suaranya bergetar menahan amarah namun masih berusaha menjaga gengsi. Ambil uang ini dan menyingkir dari hidup Mas Bima. Mbak mau berapa? 1 miliar? 2 miliar? Sebutkan hargamu. Aku menatap amplop itu, lalu menatapnya. Aneh sekali. Saat itu aku tidak lagi merasa terhina. Aku justru merasa kasihan padanya. Seseorang yang memiliki uang begitu melimpah hingga merasa segalanya bisa dibeli, pada akhirnya miskin rasa dan tidak paham arti dua kata, harga diri. Aku mendorong amplop itu kembali ke arahnya, dan berbicara perlahan, aku tidak menjual suamiku. Kamu mungkin terbiasa membeli orang, tapi jangan mengira semua orang punya label harga. Wajah Kartika seketika berubah. Dia menunjuk ke arahku, kuku-kuku jarinya yang diwarnai merah bergetar. Mbak nggak usah sok suci. Apa Mbak tahu berapa banyak uang yang udah aku habiskan buat beli hati keluarganya, ibunya, bapaknya, adik laki-lakinya, sampai adik iparnya itu. Semuanya udah terima uang dariku, aku udah melangkah sejauh ini, aku nggak mungkin mundur. Pengacara Dimas masih duduk dengan tenang, namun ekor mataku menangkap tangannya secara diam-diam menekan sebuah tombol kecil di mejanya. Di sudut plafon ruangan, lampu indikator merah pada kamera CCTV menyala. Aku mengerti. Sejak Kartika melangkah masuk, setiap kata yang diucapkannya telah terekam. Bima bangkit berdiri. Dia tidak membentak, juga tidak maju untuk menyerang. Justru ketenangannya itulah yang membuat atmosfer ruangan semakin menekan. Dia menatap Kartika, tatapannya bukan lagi kemarahan seperti di bandara, melainkan rasa muak yang mendalam. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya tidak terima melihatku memilih perempuan yang tidak sekaya kamu. Kartika tertawa keras. Tawa yang kering dan melengking, bagaikan pecahan kaca yang diinjak. Bagus kalau Mas tahu, aku emang gak bisa terima. Apa kurangku dibanding dia? Aku punya uang, punya koneksi ayahku, aku bisa kasih Mas segalanya. Sedangkan perempuan itu cuma modal kata-kata sok moralis. Dia mengambil langkah mendekat, suaranya tiba-tiba mendesis tajam. Iya, aku yang minta ayahku buat nekan utang keluarga Mas. Kalau aku nggak mojokin Mas sampai ke ujung jalan, apa Mas bakal nengok ke aku? Seluruh ruangan hening seketika. Bima menatapnya layaknya menatap orang gila, sementara pengacara Dimas dengan cepat mencatat sesuatu di buku agendanya. Kalimat yang baru saja keluar itu bukan lagi sebatas spekulasi atau firasat. Itu adalah pengakuan langsung bahwa Kartika telah dengan sengaja berpartisipasi dalam memberikan tekanan mental, memanfaatkan utang, uang, dan keluarga untuk memaksa Bima meninggalkanku. Tepat saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini dua orang penyidik masuk bersama asisten pengacara Dimas. Pengacara Dimas berdiri dengan sangat tenang. Bapak-bapak datang di saat yang tepat, kita baru saja mendapat bukti pengakuan langsung. Kartika menoleh ke belakang, wajahnya seputih kapas. Dia menatap dua pria yang datang bersamanya, seakan memberi kode agar mereka segera keluar dari tempat itu. Namun salah satu dari pria tersebut tidak bergerak mengikuti kemauan Kartika. Pria berkacamata itu memasukkan ponselnya ke saku lalu berbicara dengan tegas, Saudari Kartika, kami dari penyidik juga datang untuk meminta keterangan Anda terkait aliran dana yang Anda transfer ke jaringan akun buzzer yang memfitnah Saudari Fitri. Kartika membeku. Dia menatap pria itu seolah tak percaya. Pria yang satu lagi juga melangkah mundur,
menghindari kontak mata dengannya. Pada detik itulah aku menyadari bahwa dua orang yang Kartika kira adalah orang suruhannya ternyata sejak awal sudah dipantau, atau bahkan telah setuju untuk bekerja sama membongkar aliran dana gelap tersebut. Jaring yang dia tebar dengan uang untuk memerangkap kami, pada akhirnya justru melilit lehernya sendiri. "Kalian mengkhianatiku," teriak Kartika dengan suara parau. Pria berkacamata menjawab datar, "Kami hanya tidak mau ikut menanggung perbuatan pidana Anda." Kartika jatuh terduduk di kursi, bibirnya bergetar. Lipstik merahnya bahkan tak mampu menutupi wajahnya yang pucat. Dia bukan lagi anak orang kaya yang arogan di bandara, juga bukan wanita pongah yang melempar uang ke atas meja untuk menyuruhku menceraikan suamiku. Saat itu, dia hanyalah seorang pesakitan yang terpojok oleh kesombongannya sendiri. Tepat di saat ketegangan memenuhi ruangan, ponsel Bima berdering. Di layar tertera nama Tommy. Bima menatapku sekilas lalu menyalakan loudspeaker. Begitu tersambung, suara tangisan Tommy langsung pecah. "Mas Bima, Mas tolongin aku. Polisi udah tahu soal tanda tangan itu. Aku nggak sengaja Mas. Bapak yang nyuruh aku." "Ibu juga tahu. Aku cuma disuruh tanda tangan. Aku nggak mikir kalau masalahnya bakal sebesar ini." Bima memejamkan matanya. Pada momen itu, aku tahu dia terluka. Tapi kali ini dia tidak lagi melembut, apalagi mengaburkan batas benar dan salah. Bima hanya mengatakan satu kalimat, dengan nada sedingin es. "Waktu kamu terima uang untuk ngejual nama kakakmu sendiri, apa kamu masih ingat kalau kita ini saudara kandung?" Di seberang sana sunyi, hanya terdengar suara isak tangis yang tertahan. Bima mematikan telepon. Aku mengira kejutan malam itu sudah habis, tapi pukulan terakhir justru datang dari orang yang tidak pernah kami duga. Asisten pengacara masuk dan menginformasikan bahwa ada wanita bernama Dinda di luar yang ingin menyerahkan beberapa dokumen. Beberapa menit kemudian, Dinda melangkah masuk. Wajahnya sangat pucat, rambutnya berantakan, kedua lengannya memeluk erat map berwarna coklat. Sama sekali tidak ada aura sinis yang biasanya selalu ditampilkannya. Dia menatapku lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku nggak minta Mbak Fitri memaafkanku," ucap Dinda, suaranya gemetar. "Aku cuma mau nyelamatin diriku sendiri. Ini bukti, chat asli Tommy, mutasi rekening, dan foto waktu ibu nerima uang dari Tika. Totalnya hampir 600 juta rupiah. Ada uang muka barang, uang tunai, transferan. Semuanya dipakai buat operasi ngebatalin tiket Mbak Fitri dan maksa Mas cerai." Dia meletakkan map itu di atas meja. "Ibu Hasanah, Tommy, Kartika." Nama-nama itu muncul dengan jelas di setiap percakapan chat, setiap transaksi, setiap foto. Aku menatap tumpukan kertas itu, tak ada lagi rasa menang di hatiku, hanya rasa dingin yang merayap. Sebuah pernikahan, seorang istri, sebuah keluarga. Semuanya pernah mereka jadikan bahan tawar-menawar seharga 600 juta rupiah. Kartika masih duduk terdiam seperti patung. Bima berdiri di sebelahku, tangannya terkepal menahan getaran. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian hari dikepung oleh fitnah dan teror, merasa tidak perlu lagi mengatakan sepatah kata pun. Kebenaran telah bangkit dengan sendirinya, melewati setiap wajah di dalam ruangan itu, dan menampar mereka dengan lebih menyakitkan daripada makian apapun. Setelah pertemuan di kantor pengacara tersebut, masalah ini tidak lagi menjadi konsumsi internal keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tumpukan berkas, rekaman percakapan, video CCTV, mutasi rekening, dan hasil uji forensik tanda tangan mulai masuk ke tahap penyelidikan kepolisian secara bertahap. Bapak Dharma, Tommy, dan Kartika berkali-kali diperiksa terkait dugaan pemalsuan dokumen, persekongkolan pengalihan saham, pencemaran nama baik, serta upaya intimidasi yang menargetkan pernikahanku. Sementara itu, Pak Wijaya, pria yang dulu berdiri di hadapan kami dengan sikap angkuh sang miliuner, juga ikut terseret dalam penyelidikan kasus kejahatan finansial yang lebih besar. Banyak rekening dari anak-anak perusahaannya, perusahaan cangkang, yang dibekukan aparat. Kontrak-kontrak bisnis yang sebelumnya tampak mentereng perlahan-lahan mengelupas, menampakkan kebusukan di dalamnya. Ibu Hasanah memang tidak langsung ditahan seperti suaminya atau Tommy, tetapi beliau juga sering dipanggil untuk memberikan keterangan. Setiap kali pulang dari kantor polisi, perawakan beliau terlihat semakin menua. Perempuan yang dulu mengangkat dagu tinggi-tinggi di Soekarno-Hatta, yang menamparku di depan banyak orang, kini berjalan lebih gontai. Uban putih terlihat sangat jelas di sela-sela rambutnya yang dulunya selalu disanggul rapi. Kerabat-kerabat keluarga yang dulu pernah mengirim pesan mencaci makiku, mendadak membisu. Beberapa di antara mereka mengirim pesan permintaan maaf, berdalih hanya mendengar sepihak sehingga salah paham. Aku membacanya, tetapi tak satu pun kubalas.
Ada beberapa permintaan maaf yang datangnya terlalu terlambat. Bukan karena aku mendendam, tapi aku benar-benar tak ingin lagi kembali ke lingkungan yang pernah menyiksaku sedemikian rupa. Dinda kemudian pisah ranjang dari Tommy tak lama setelah itu. Dia menyerahkan bukti-bukti tambahan untuk meringankan status keterlibatannya. Aku tidak tahu apakah di dalam lubuk hatinya dia benar-benar menyesal, atau hanya takut diseret jatuh ke dasar jurang bersama suaminya. Pada akhirnya, dia memang memilih mengungkapkan kebenaran demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rumah orang tua Bima disita sementara oleh bank, berkaitan dengan gagal bayar utang dan transaksi-transaksi mencurigakan dengan pihak Pak Wijaya. Rumah yang dulu sangat dibanggakan oleh Ibu Hasanah, yang dipercayanya akan menjadi simbol kenaikan kasta sosial keluarga, kini tertutup rapat. Di depan pagarnya, tertempel selembar stiker sita jaminan yang terasa begitu dingin dan ironis. Suatu sore, Ibu Hasanah menelepon Bima. Aku duduk di sebelahnya dan bisa mendengar suara serak ibunya di seberang sana yang diiringi isak tangis. Tolong selamatkan Bapak, selamatkan adikmu. Ibu nggak sanggup lagi. Bima terdiam cukup lama. Aku melihat tangannya yang bertumpu pada lutut bergetar pelan. Sesakit apapun hatinya, wanita itu tetaplah ibu kandungnya, dia tak mungkin sedingin orang asing. Namun pada akhirnya, dia hanya berkata pelan, aku tidak akan membiarkan ibu kelaparan atau kedinginan, tapi aku tidak akan menyelamatkan siapapun dari hukuman atas perbuatan mereka sendiri. Ketika kalimat itu diucapkan, aku tahu Bima sangat kesakitan. Sakit karena harus membuat garis batas dengan darah dagingnya sendiri. Sakit karena menjadi orang baik terkadang bukan berarti memaafkan tanpa syarat, melainkan harus rela membiarkan orang yang salah memikul pertanggungjawabannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Hasanah memohon untuk menemuiku. Aku menyetujuinya bukan untuk memberikan pemaafan, bukan pula untuk mendengarkan drama tangisan lainnya. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini secara jelas dan tatap muka. Kami duduk di sebuah kedai kopi kecil, cukup jauh dari rumah sitaan tersebut. Ibu Hasanah terlihat jauh lebih kurus. Kedua tangannya bertumpu meremas satu sama lain di atas meja, tanpa lagi dihiasi gelang emas yang berkilauan seperti dulu. Beliau menatapku, suaranya sangat lirih hampir menghilang. Ibu cuma mau anak laki-laki ibu punya masa depan yang lebih baik. Aku balas menatapnya cukup lama. Dulu, aku pernah berharap bisa mendengar kata maaf yang tulus dari mertuaku. Tetapi ketika momen itu benar-benar datang, hatiku ternyata tidak bergejolak seperti yang kubayangkan. Aku hanya berkata pelan, ibu bukan mau dia punya masa depan yang lebih baik, ibu mau menjual masa depannya untuk mengubah nasib keluarga ini. Ibu Hasanah menundukkan kepala. Air mata menetes membasahi punggung tangannya. Untuk pertama kalinya, beliau tidak membantah, tidak memaki, dan tidak lagi menyalahkanku atas segala hal. Setelahnya, Bima mengajukan permohonan pemisahan aset untuk melepaskan diri dari segala tuntutan utang dan transaksi ilegal yang dilakukan keluarganya. Membuktikan pemalsuan tanda tangan memang tidak mudah, namun berkat arsip dokumen, email, rekaman CCTV, dan tes lab forensik, bisnis inti Bima akhirnya berhasil diselamatkan. Tentu saja, kami kehilangan beberapa tender. Ada klien yang mundur karena takut terseret, ada pula kenalan dekat yang memilih menghindar. Namun para teknisi las dan mekanik yang paling setia tetap bertahan bersama Bima. Aku menghabiskan sisa stok jualan onlineku, mengumpulkan uang untuk membantu Bima membayarkan gaji mereka. Bengkel harus dipangkas ukurannya, rencana perluasan terpaksa ditunda tanpa batas waktu. Segalanya bergerak lebih lambat dan lebih sulit, namun terasa jauh lebih bersih. 1 bulan kemudian, kami mendengar kabar bahwa Kartika dicekal bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Wanita itu sempat mengirimkan satu pesan teks terakhir kepada Bima. Seandainya hari itu Mas milih aku, jalan ceritanya pasti beda. Bima membaca pesan itu dan tidak membalasnya. Dia langsung menghapus pesannya, lalu menoleh menatapku sambil berkata, iya pasti beda, aku bakal kehilangan kamu, dan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak membalas ucapannya, hanya menggenggam tangannya erat. Tangan yang dulu gemetar menahan perih, mengepal kuat menahan marah, dan menjadi tameng di depanku di bandara yang ramai. Kini, tangan itu tetaplah tangan yang ingin ku genggam untuk terus melangkah, meski jalan di depan tak lagi selurus dan sedatar sebelumnya. Kadang-kadang, aku teringat kembali pada insiden pagi di bandara itu. Mengingat suara Ibu Hasanah yang menggema dingin. Kamu pulang saja, tidak ada tiket untukmu. Saat itu, aku merasa duniaku runtuh karena dikeluarkan dari liburan keluarga, tetapi ternyata justru momen pahit itulah yang membuatku bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar ingin meninggalkanku dan siapa yang rela memalingkan punggung dari dunia hanya demi berdiri di sisiku. Beberapa jadwal penerbangan yang dibatalkan pada dasarnya bukanlah sebuah kerugian. Terkadang,
Itu adalah cara Tuhan menahan langkah kita agar tidak menaiki penerbangan yang salah.